Selamat malam teman-teman semua. Apa kabar? Ya, kita jumpa lagi di acara Ngobrol Asik yang positif dan inspiratif ya. Bertemu bersama saya lagi, Rina Ospita Hutapea. Oke. Oh, halo Pung. Apa kabar? Ya teman-teman, selamat datang buat teman-teman yang baru bergabung. Ya, kita jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Semoga semua sehat ya, teman-teman ya. Baik, saya sambil menata beberapa hal dulu untuk mempersiapkan obrolan kita malam ini. Ya, hari ini kita akan membahas satu topik yang masih berhubungan juga tentang bahagia ya, karena di sepanjang Juli ini saya membuat tema tentang bahagia. Oke, hai Retno, hai Indri, apa kabar? Halo, selamat bergabung. Ya, hari ini teman-teman, saya seperti biasa akan bertemu dengan dan ngobrol banyak dengan seorang tamu yang menurut saya orang yang luar biasa gitu ya. Halo ya. Halo Teofino ya. Oke. Ya, tamu saya ini sebetulnya bukan orang baru buat saya. Dia sudah orang yang lama saya kenal. Saya kenal beliau itu pada waktu saya kuliah S1 dulu. Waktu ngambil S1 psikologi, saya bertemu dan seangkatan sama saya. Saya angkatan 97 ya. Bisa dihitung. Kira-kira usianya berapa? Tapi tak usah dipikirkan soal usia ya. Tapi yang pasti dia teman seangkatan dengan saya pada waktu kuliah S1. Dan kita lama tidak bertemu, walaupun udah gitu ketemu lagi di media sosial ya. Jadi di media sosial masing-masing kami jadi saling bisa mengetahui bagaimana perkembangan kehidupan masing-masing. Tapi ternyata media sosial aja nggak berarti kita tahu banyak loh, gitu ya. Yang ternyata satu hal yang saya salut dengan teman saya ini, sekarang dia sudah mengeluarkan atau menuliskan sebuah buku. Nah, buku inilah yang saya sudah iklankan ya kemarin-kemarin, yang akan kita bahas, yang akan bercerita banyak tentang kita, yaitu judulnya Happy Woman. Kelihatan nggak? Itu kebalik ya tulisannya ya. Saya udah punya. Saya dikirimin sama dia waktu saya sakit kemarin ya. Terima kasih sekali buat Feni yang sudah memberikan bukunya buat saya, membagikan bukunya buat saya, senang sekali. Dan saya pikir ketika saya membaca buku ini, saya mendapatkan banyak kekuatan ya, inspirasi, memberi semangat juga, dan membukakan pikiran saya. Hai Sita, halo, apa kabar? Ya, jadi karena saya merasa, saya banyak dapat inspirasi dari sini, saya merasa dikuatkan, dibukakan pikirannya. Oleh karena itu saya pikir, alangkah baiknya juga kalau teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan manfaat dari buku ini ya. Karena nanti kita akan ngobrol langsung sama penulisnya. Oke, ya teman-teman, sambil kita menunggu, nama teman saya itu adalah Maria Feni ya, seperti yang saya tuliskan di iklannya. Nah, sambil kita nanti akan ngobrol dengan beliau, tapi kita sambil menunggu teman-teman datang ya. Hai, si Feni udah datang nih, Feni ya. Saya biasanya manggilnya Feni, Maria Feni ya. Oke, nanti kita ngobrol dengan beliau sambil kita menunggu. Ada beberapa yang saya dapat dari buku ini ya. Nah, saya dibukakan terkait dengan kita ternyata punya persepsi yang keliru tentang bahagia. Oke, ya saya bacakan sedikit yang saya dapatkan ya dari sini. Ada banyak, jadi ada beberapa hal. Oke, nah jadi persepsi yang keliru tentang kebahagiaan. Nih catat buat para wanita ya, ini ceritanya buat wanita. Tapi sebetulnya nggak cuma buat wanita loh, bisa juga buat para pria. Ya, pertama, beberapa persepsi yang kelirunya. Yang pertama adalah wanita yang cantik hidup lebih bahagia. Ya gitu. 2, wanita yang bertubuh seksi hidup lebih bahagia. Wanita yang kaya hidup lebih bahagia.
Wanita yang pandai hidup lebih bahagia. Wanita yang punya jabatan atau pangkat tinggi hidup lebih bahagia. Wanita yang punya ribuan followers di media sosial hidup lebih bahagia. Wanita yang terkenal dan dikagumi banyak orang hidup lebih bahagia. Apa iya? Ya. Wanita yang punya pasangan, persoalan pasangannya tampan atau enggak gitu ya. Kalau di mata kita mungkin tampannya karena dia orang yang kita ya kita kagumi lah ya sebagai pasangan. Wanita yang mempunyai pasangan yang tampan dan gagah hidup lebih bahagia. Apa iya? Wanita yang punya anak berprestasi, nah hidup lebih bahagia. Anda hanya melihatnya di media sosial kan, kesannya kayak berprestasi, tapi apakah iya dia bahagia ya? Wanita yang memakai pakaian dan aksesoris serba bermerek hidup lebih bahagia. Apa iya? Wanita yang sering mendapatkan penghargaan atau pujian hidup lebih bahagia. Anda bisa menjamin itu? Atau kita bisa menjamin itu? Saya rasa masing-masing kita bisa merefleksikannya ya. Buku ini menarik sekali teman-teman. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam dengan Maria Feni yang menulis buku ini ya. Dan menurut saya buku ini tidak hanya berisi banyak tulisan, tapi ada bagian-bagian yang kita diminta untuk membuat jurnal untuk merefleksikan apa yang kita baca, gitu ya. Oke teman-teman, saya tidak mau berpanjang-panjang ria lagi ya. Saya mau ajak kita semua untuk bertemu langsung dengan penulisnya. Aku deg-degan loh. Sejujurnya aku belum pernah mewawancara seorang penulis. Jadi this is my first time. Pengalaman pertama ya. Jadi kalau teman-teman, oh ya satu hal teman-teman, kalau ada pertanyaan atau ada komentar, monggo silahkan dituliskan di kolom komentar ya. Nanti kita akan bahas bersama. Oke. Dan sebelum saya lupa, di iklan saya juga udah bilang kan, akan ada giveaway dari penulisnya. Oke. Jadi teman-teman tetap berinteraksi di sini dan ikuti cerita yang disampaikan, karena nanti akan ada pertanyaan di bagian terakhir. Jadi kalau yang bisa jawab otomatis dan dia cepet nulisnya di kolom komentar, dialah yang dapat hadiahnya. Seneng nggak ya dapat hadiah? Biasanya itu senang, itu menggoda sekali ya. Tapi ayo kita ikuti obrolan kita ya. Oke, saya akan undang Maria Feni. Sebentar. Oke. Yes. Wah. Hai Clara, hai Mas Iyo Mursid, halo. Hai. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah ada pertanyaan silahkan mempersiapkan diri. Waduh, aku berhadapan sama pintu ya. Orangnya nggak kelihatan. Oke, mungkin sebentar lagi akan muncul tiba-tiba gitu. Oke, ya sambil kita menunggu Mbak Maria Feni, aku jangan panggil Mbak Maria Feni, biasanya juga panggil Feni kok ya. Kok tiba-tiba twing gitu. Tiba-tiba muncul seperti magic. Halo. Apa kabar, Fen? Baik, Kospita. Sehat. Sehat. Senang sekali. Aduh. Malam ini ya bisa ketemu. Iya. Kospita. Betul, kita sudah terakhir kita ketemu kapan ya, Fen ya? Aduh, udah lama banget. Ketemu ya, yang langsung. Belasan tahun udah lama banget ya. Waktu kuliah. Benar. Ya, benar ya. Atau mungkin nggak sengaja kita ketemu di tikungan tapi kita lupa kapan gitu kan, kayak gitu ya, karena kan ya, sama-sama di Bandung kan, pasti putarannya kan ya itulah ya. Waduh, jadi dirimu sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga juga ya, Fen ya? Iya. Berapa putra putrinya, Fen? Dua. Umur berapa aja? Sama dong kita. Sama ya, 2 ya. Iya, sama. Umur berapa aja tuh anak-anak sekarang? Kelas 6 dan kelas 5. Kelas 6, kelas 5. Oh, deketan ya. Deketan ya usianya ya. Nah, emang sengaja waktu itu ya KB-nya begitu ya diaturnya ya. Sebenarnya enggak sih. Itu apa? Berkat Tuhan. Beda setahun langsung. Betul. Sampainya sekalian kata orang-orang. Iya, ya gitu ya, benar. Betul. Dibanding ada jedanya lama kan capeknya lama lagi ya gitu ya.
Oke, Feni, aku senang sekali loh dirimu bersedia menjadi tamu ngobrol-ngobrol aku. Oh, sama-sama. Padahal, betul, dan aku waktu itu mengundang kamu karena suatu hari kamu hubungi kan waktu itu ya via Instagram ya, Say. Terus kamu mau kirim buku gitu. Oh ya gitu, oh boleh boleh boleh. Terus udah pas aku baca bukunya, menarik juga ya, aku baca pelan-pelan pelan-pelan gitu ya. Terus aku pikir, wah ini tuh bukunya bagus, aku pengen orang banyak tahu gitu, karena aku merasa mendapatkan banyak berkat dari buku ini gitu, banyak memberi kekuatan dan membukakan pikiranku gitu ya. Apalagi pada waktu kamu kasih buku itu memang aku dalam kondisi lebih banyak di tempat tidur waktu itu kan. Jadi Iya, iya, lebih iya. punya me time gitu untuk membaca, menghabiskan buku yang biasanya buku dibeli jadi koleksi lemari, belum dibaca ya. Kalau ini kan akhirnya aku bisa membaca sampai selesai gitu. Nah, tapi Fen, aku pengen tahu sih, aku penasaran ya Fen ya. Ini tuh sebetulnya artinya buku ini genrenya apa sih? Kalau lebih tepatnya? Ini genrenya self improvement, buku pengembangan diri. Ya, buku Oh, pengembangan pengembangan diri diri. untuk usia Mm-mm. 17 tahun ke atas. Untuk wanita, Oh, tapi untuk pria juga boleh. Karena di sini kan teknik, tips-tipsnya itu bisa diterapkan juga buat buat pria gitu ya. Memang hmm. contoh-contohnya memang wanita, tapi kalau tips-tipsnya kemudian teori-teori kebahagiaan itu kan bisa bisa diterapkan juga untuk pria juga ya, Bisa ya. seperti itu. Bahkan kayaknya juga sampai usia lansia juga masih bisa membaca ini ya. Jadi masih nggak ada masih bisa, batasan masih usia bisa. juga ya sebenarnya ya. Iya. Oh, iya 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 iya. Nah, Fen, ini tuh ini buku pertama atau udah buku yang keberapa nih, Fen? Kalau buku yang betul-betul atas nama aku sendiri, ini buku pertama. Tapi Heeh, kalau buku yang kolaborasi, ada beberapa heeh. penulis, yaitu ada udah ke berapa sekian buku lah, gitu. Tapi yang benar-benar cuma nama aku Wah. sendiri di buku ini ya baru buku ini. Puji Tuhan. Keren, keren, keren. Iya, 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 iya. Nah, aku saya gini, Fen. Kita kan dulu waktu bersama itu kan pada waktu kita masih kuliah ya, Fen ya. Iya, Jadi iya. ya aku ngebayanginnya ya kita yang masih culun-culun ya, yang pada Mhm. waktu itu mungkin berat bobot tubuh juga masih belum seberat sekarang ya. Oh, Tapi iya kan, jadi kerempongan iya, juga iya, nggak iya. serempong sekarang. Hidup sekarang tuh kayaknya karena usianya bertambah mungkin lebih complicated ya, tapi lebih mature gitu ya dibanding dulu. Nah, aku tuh nggak nyangka kalau ternyata Feni tuh berbakat menjadi seorang penulis. Apakah memang dari zaman kuliah dulu sebenarnya kamu menulis, Fen? Tapi kita nggak ada yang tahu gitu, Fen. Sebenarnya gini, aku tuh dari kecil itu senang banget nulis. Jadi Oh, senang nulis buku ini, buku harian, senang nulis diary. diary. Hampir Oh, tiap Dear hari. Jadi aku Diary ya. nulis buku tuh hampir setiap hari dari SD nulis Mm-mm, terus. mm-mm, Nah, udah begitu mm-mm, mm-mm. aku lupa tuh sama sama hobi aku nulis, tapi tetap nulis diary itu sampai hari ini pun masih, tapi memang hari ini sih nggak setiap hari kayak Oh, waktu SD SMP gitu kan. dulu. Nah, Heeh, heeh. sampai pada saat aku punya anak yang kedua. Punya anak yang kedua itu kan sibuk banget, sibuk ngurus anak ya di Mm-mm, rumah gitu. Terus nggak mm-mm, sengaja mm-mm. aku tuh ikut ikut suatu perlombaan Hmm, menulis hmm, di satu media, hmm, dan hmm. puji Tuhan juara juara dan hadiahnya itu ke Hmm. ini, ke Holy Land, ke tanah suci gitu ya. Puji Tuhan Wow. banget, aku tuh gak nyangka banget itu yang ngasih tahu ada lomba itu tuh tukang koran. Ya. Tukang koran bilang ini majalah Nova ini ada apa, ada hadiahnya. Ternyata hadiahnya tuh kayak terpisah gitu ya, lembaran terpisah itu sayembara lomba menulis. Saat aku mengirimkan itu tuh aku sama Hmm. sekali nggak kepikir untuk menang. Bahkan saat dihubungi bahwa aku pemenang pun aku nggak lupa gitu lah, aku tuh udah ngirim itu hasil karya tulisan gitu. Hmm. Hmm. Nah, Hmm. 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 semenjak saat itu aku jadi mulai berpikir bahwa Tuhan kasih talenta ini juga buat aku gitu. Di situ aku tersadarkan Iya, ya. gitu. Jadi aku mulai mencoba untuk terus Ah, mengolah. Ya sampai saat ini pun aku masih ah. belajar gitu ya, masih terus belajar setiap hari gitu ya, baca, Ah, nulis ah, gitu. ah. Terus berproses Iya, terus iya, setiap iya, hari. iya. Iya, 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 iya. Dan menarik ya, Feni. Artinya apa namanya menulis itu, aku juga kan mulai suka menulis ya. Sebenarnya sudah lama sih. Cuman ternyata ketika pada waktu aku sakit kemarin dan aku mencoba Mhm. menulis itu salah satu bentuk terapi juga sih pada akhirnya. Mhm. Dan itu juga ada kamu tulis di buku ini Iya, kan, gitu betul, kan, writing terapi tentang itu. itu gitu. Iya. Nah, jadi manfaatnya pun bagi yang memang merasa cocok dengan metode itu ya itu sangat membantu gitu ya.
Nah, Fen, berarti sekarang kegiatan kamu murni jadi selain jadi ibu rumah tangga, maksud gue itu profesi utama ya, tapi artinya yang lainnya adalah hanya menulis atau ada kegiatan yang lain juga, Fen? Menulis, pelayanan di gereja, terus terapis juga, saya terapis hipnoterapi. Terapis apa nih saya? Hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Oh, oke, oke, oke. Ya, 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 ya. Fen, pada waktu membuat buku ini, dirimu ada menghadapi challenge-challenge apa sih? Kan kayaknya aku lihat nih bukunya, kalau dibilang tebel banget sih enggak ya, sebetulnya standar aja lah gitu. Terus juga karena sesudah aku baca, ya tadi kamu bilang self improvement gitu ya. Jadi artinya ketika ngebaca bab per bab itu tuh nggak bisa bacanya langsung kayak kayak baca novel. Novel kan tuh bisa kita nggak berhenti nonstop ya, karena cuman mengikuti cerita, alur. penasaran gitu ya, alur gitu ya, terus Mhm. ada rasa penasaran. Kalau ini tuh nggak bisa, kalau menurut aku ya, aku ngebacanya itu harus per chapter. Terus udah gitu karena ada kayak semacam tugas, bukan tugas sih sebetulnya kayak jurnal yang harus diisi di belakangnya itu. Jadi kita kayak berhenti dulu, terus berefleksi dulu, menarik ke belakang, maju ke depan, terus mengerjakan, kayak gitu kan, Fen, gitu. Nah, artinya ada proses refleksi yang dilakukan di sini gitu ya. Nah, jadi kan ada banyak message juga yang mau kamu sampaikan di sini. Nah, aku kebayangnya ya kalau nyelesain satu buku gini tuh, kalau buat aku ya godaannya, Fen, adalah semangat di awal, berhenti di tengah-tengah karena udah keburu males, capek, ngantuk, ntar deh gitu ya. Nah, tapi kalau challenge kamu sendiri apa tuh pada waktu membuat buku ini? Sama sih ya, kesibukan kita, terus sumber-sumber. Aku terus mencari sumber-sumber yang betul-betul bisa mewakili dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Jadi memang proses pengerjaannya cukup lama, sebetulnya 2 tahun. Tapi banyak berhentinya, ya merenungnya gitu ya, ngedit-ngeditnya. Sampai betul-betul akhirnya sebulan terakhir itu aku benar-benar fokus. Sebulan terakhir aku fokus, lalu aku kirimkan ke penerbit. Gitu. Jadi 2 tahun. Bisa dibilang 2 tahun. Dan proses di penerbit juga menunggunya juga lama ya, Fen ya, di penerbit ya, kayak begitu di penerbit biasanya. Ini puji Tuhan untuk buku ini cepat 2 minggu. 2 minggu. Tapi saya sebelumnya punya pengalaman loh gitu. Buku ini emang cepet ya, puji Tuhan 2 minggu selesai. 2 minggu tuh langsung dikabarin sama penerbit ya, Nagra Media. Tapi dulunya itu aku sempat kirim novel gitu. Nah itu tuh nunggu lama gitu ya, kayaknya memang belum jalannya gitu ya. Jadi aku itu satu pengalaman juga lah. Pengalaman dulu menunggu apa kabar dari penerbit itu, sempat berapa tulisan aku kirimkan ke media pun nggak lolos gitu ya. Jadi itu adalah satu pengalaman, satu pembelajaran juga. Iya ya. Dan di proses itu kamu harus bersabar ya. Dengan ya, itu betul. Kan pasti berfluktuasi juga kan situasinya kan gitu. Benar-benar belajar tuh di situ tuh. Benar-benar harus nggak boleh nggak boleh pantang menyerah. Ya udahlah, terus nulis lagi walaupun kayaknya tuh sedih gitu ya. Kecewa nunggu kok nggak dikabarin. Akhirnya dikabarin, oh belum sesuai gitu. Jadi ya itu memang hidup ya itu ya. Kita berproses gitu kan. Ya jangan patah semangat, terus maju terus gitu. Iya. Dan akhirnya membuahkan buku ini ya, Happy Women ya. Yang aku juga mau tanya tuh, apa terbelakangi kamu sehingga melahirkan buku ini? Ini kan tidak biasa ya, judulnya Happy Women gitu. Ya, apa sih yang melatar belakangi kamu sehingga kamu terpikir untuk membuat buku ini tentang perempuan sebetulnya juga? Ya, ada pepatah sih yang mengatakan kalau wanita itu susah untuk dibuat bahagia, ya. Dan saya ingin mematahkan pendapat tersebut. Gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua pun, saya kan perempuan juga, dan dengan segala perjuangan, pergumulan, bertahun-tahun saya mencari kebahagiaan itu sendiri. Sampai akhirnya saya menemukan suatu pemikiran, suatu konsep, suatu dasar, suatu metode, cara bagaimana sih caranya untuk bahagia gitu. Ya, jadi semua itu ingin saya tuangkan, saya tuliskan semuanya di dalam buku ini gitu. Maksudnya biar saya bisa berbagi juga buat orang-orang lain, buat teman-teman wanita yang lain, dengan pengalaman hidup saya mau berbagi. Ya, biar juga
kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama mengetahui gitu bagaimana sih caranya kita untuk bahagia. Ya, seperti itu. Iya ya. Dan artinya kalau kamu tadi cerita ya ada hal-hal yang melatar belakangi terkait dengan pencarian kebahagiaan itu gitu ya. Kalau menurut Feni sendiri gitu, sebetulnya kebahagiaan itu apa sih dan seberapa pentingnya dia buat kehidupan seseorang? Kebahagiaan itu sebetulnya hal yang dicari oleh semua orang ya, sadar atau nggak sadar kita sebenarnya mencari kebahagiaan. Seperti dari kecil kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, terus kita bekerja ya. Tujuan bekerja kan biar kita juga bisa hidup dengan nyaman ya, dengan pendapatan yang kita miliki. Ini sorry nih, ini merosot terus. Dengan pendapatan yang kita miliki. Pendapatan yang kita miliki kan maksudnya biar kita hidupnya nyaman ya, hidupnya tenang. Ya itu kan kalau ditelusuri lagi sebenarnya tujuannya biar kita bahagia. Nah, tapi seringkali kita malah melupakan gitu. Seringkali kita melupakan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi seringkali orang juga mempunyai persepsi yang keliru tentang kebahagiaan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau saya kaya saya bakal bahagia. Kalau saya rumahnya bagus, saya bakal bahagia. Kalau saya punya banyak follower, saya bahagia. Kalau saya cantik, saya bahagia. Kalau saya terkenal, saya bahagia. Ya, banyak orang yang berpendapat seperti itu. Padahal sesungguhnya kebahagiaan itu sendiri bukan hanya itu, ya. Jadi harta benda itu memang kita perlu ya, selama kita masih di dunia kita perlu gitu ya. Kemudian yang kayak tadi prestasi, kecantikan itu bukan hal yang salah. Ya, saya nggak bilang bahwa itu hal salah. Itu hal yang boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk kita kejar, kita usahakan. Ya. Tapi jangan sampai kita lupa bahwa dasar atau tujuan kita yang sesungguhnya untuk pencarian kebahagiaan itu sendiri adalah sebuah bentuk dari perasaan yang tenang, perasaan yang damai, pemikiran yang tenang, damai, nyaman, dan merasa cukup, merasa puas dengan diri sendiri. Itu sebetulnya. Makna yang sesungguhnya dari kebahagiaan. Jadi justru kebahagiaan itu yang aku tangkap berarti sesuatu yang sifatnya stabil sebenarnya ya. Iya, artinya betul. Dalam situasi apapun kita tetap memiliki rasa ketenangan itu yang tadi kamu bilang kan, tetap ada gitu ya. Dan memang itu sebetulnya yang susah-susah gampang ya, Fen ya. Karena seringkali orang salah persepsi yang tadi seperti aku bacakan dari bagian dari bukumu itu kan, salah persepsi gitu. Bahkan kalau menurut aku bisa jadi orang juga berpikir bahwa aku akan merasa bahagia kalau orang lain membahagiakan aku. Iya, betul. Gitu banyak kan? Orang yang nah, berpikir jadi seperti itu. Betul, betul. Jadi sama dengan Eri, mulai beberapa teman itu curhat gitu tentang kebahagiaan itu. Jadi topik itu ternyata menjadi sesuatu yang sebetulnya jadi menggelitik pikiran orang karena beranggapan bahwa ya aku nggak akan bisa bahagia kalau pasangan aku terus ngerecokin recok gitu, terus yang banyak demanding gitu dan sebagainya. Atau aku nggak merasa bahagia kalau aku dapat tuntutan-tuntutan terus dari mungkin dari orang tua kah atau dari siapa kah gitu yang ada di sekitar dia gitu. Nah, jadi ternyata bukan kayak tadi mungkin dia udah punya prestasi di pekerjaan, tapi di dalam rumah tangga dia nggak merasa happy dengan itu, dan dia menganggap bahwa maka aku tidak bahagia karena dia tidak membahagiakan aku. Gitu. Menurut Feni gimana tuh, Fen? Padahal sesungguhnya sumber-sumber untuk kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya, bukan dari luar, ya. Kalau kita dari luar, kita akan mudah untuk kecewa. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada lingkungan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Yang mengecewakan itu adalah harapan kita sendiri, sebetulnya tuntutan kita sendiri akan kebahagiaan. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan, itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menerima kehidupan ini, bagaimana kita menerima keadaan kita, kondisi kita akan bahagia, kita akan mudah untuk merasa bahagia.
dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun ya. 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 Dan memang pada waktu aku proses membaca buku ini ya Fen ya, artinya kan ada beberapa tips yang disampaikan, kemudian ada juga yang menunjukkan fakta-fakta bahwa kita salah berpikir nih tentang makna kebahagiaan misalnya gitu ya. Nah, di situ aku menyadari juga bahwa ternyata bahagia ini tuh proses ya, Fen ya. Jadi bisa aja kita harus berbenturan dengan kesulitan, dengan masalah gitu ya. Yeah. Untuk kemudian menguatkan kita sehingga kita bisa kayak blessing and disguise gitu, jadi menemukan hikmah dari keadaan gitu ya. Dan menurut aku itu sesuatu pemikiran yang apa ya, yang dewasa dan matang gitu. Nah, tapi seringkali memang problem hidup membuat kita sulit untuk bisa berpikir sebijak itu gitu loh, Fen. Iya kan? Iya. Nah, betul. Nah, jadi di situ yang kemudian makanya aku berpikir banyak loh, bahkan aku sendiri pun pada waktu itu atau memandang kehidupanku sebelum-sebelumnya bisa jadi aku memaknai banyak situasi aku nggak happy juga gitu. Nah, makanya sebetulnya orang perlu ngebaca buku ini lebih rinci karena banyak menyampaikan hal-hal untuk membukakan membuat perenungan lah buat setiap kita gitu ya. Nah, kalau dari buku ini, Fen, ya. Kalau kan biasanya tuh ada tuh penulis tuh ada suka favorite line atau apalah gitu ya, topik yang menurut dia favorit dia di bagian itu. Karena bisa jadi pada waktu di bagian itu tuh sebetulnya kayak pengalaman pencerahan dia pada waktu dulu yang dia refleksikan ke sana. Nah, kalau Feni bisa nggak kasih cerita bocoran sedikit tentang buku ini gitu, yang dan terutama bagian yang kamu suka gitu? Bagian yang saya suka, quotes-quotesnya ini saya mencarinya cukup sulit ya, quotes-quotes yang saya dapatkan di buku ini. Jadi sebetulnya saya suka hampir semua quotes yang ada di buku ini, dari para filsuf, daripada para motivator, ahli-ahli, saya suka ya quotes yang ada di buku ini. Tapi yang paling saya suka itu satu kalimat di halaman 44. Oke, buka dulu bukunya ya. Ada di halaman 44. Mau buka boleh. Ya. Oke, aku buka. Jangan hidup biar di ngecek, masalah. bener nggak? Oh, enggak bener ya. Oke, 44 ya, sip. Ya, alinea kedua. Udah dapat. Ya. Oke. Jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan Anda dan membawa Anda ke masa sekarang. Ya. Itu menjadi suatu kalimat yang berkesan buat saya, karena setelah buku ini dicetak, kemudian ada teman saya yang membeli buku ini, kemudian dia posting di media sosial, kalimat ini dia stabilo. Stabilonya pakai ini ya, pokoknya di inilah, di warnanya diperjelas gitu. Di situ saya baru sadar gitu loh. Ternyata ada satu kalimat saya yang sepertinya bisa jadi quotes ya. Kalimat yang saya buat bisa jadi quotes ya gitu ya. Wah, saya bersyukur sekali gitu ya, puji Tuhan gitu. Terus saya jadinya, iya, ini harus saya hidupi, apa yang sudah saya tulis di buku ini saya harus hidupi juga gitu. Jadi kita jangan selalu berkaca ke masa lalu. Boleh kita untuk mengambil pembelajaran dari masa lalu, tapi kita jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan kita dan membawa kita ke masa sekarang. Gitu. Jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan Anda dan membawa Anda ke masa sekarang. Ya, betul ya. Berarti kita harus mungkin ada banyak kepahitan di masa lalu, tapi belajar memaafkan itu juga bagian dari penyembuhan luka batin yang membuat kita bisa move on untuk bahagia gitu ya. Iya, setuju sekali. Nah, oke. Ya, jadi ada lagi yang lain nggak yang selain itu? Yang Feni, menurut Feni, aku pengen orang juga mendapatkan bagian ini gitu. Oke. Halaman terakhir ya, halaman terakhir di penutup. Penutup. Oke, ya. Perjalanan menempuh kebahagiaan itu semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan sebuah sinar yang memancar masuk ke hati Anda, yang tiba-tiba dapat membuat Anda bahagia. Begitulah mudahnya Anda bisa membuat diri sendiri merasa bahagia.
rasa bahagia sejatinya bersumber dalam hati sanubari Anda. Jadi banyak orang berpikir kan sulit untuk mencapai bahagia gitu. Banyak orang berpikir saya baru bahagia kalau saya udah dapat pekerjaan ini, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan sebagainya dan sebagainya. Ya, tapi sebetulnya perjalanan untuk kebahagiaan itu semudah kita membalikkan telapak tangan. Kenapa? Kalau kita mau, kita bisa bahagia saat ini juga. Detik ini juga kita bisa bahagia. Karena semuanya itu bersumber dari dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Itu yang harus konsep pemikiran itu yang saya harapkan semua orang memiliki. Ya, dia dalam kondisi apapun, pada saat kita sudah mulai merasa bete, pada saat kita mulai nggak bersyukur, kita bisa setel itu, ya, kita setel itu kayak TV gitu ya, langsung diganti. Aku harus bahagia, aku harus berpikir bahagia, aku harus merasakan bahagia. Iya, iya, betul. Dan tahu nggak, Fen? Yang aku kan waktu baca buku ini, terus itu salah satu yang tadi kamu baca, itu adalah salah satu bagian yang aku juga suka. Lihat nih, udah gua batasin. Oh, tadinya gue juga mau, kupikir kalau Fanny nggak nyentuh ini, maksudnya aku mau bacain yang ini gitu kan. Ternyata membaca yang sama gitu. Aku udah kasih batas. Gitu. Jadi makanya, jadi aku pikir, oh ini bagus sekali gitu, karena memang benar, Fan, artinya kita seringkali salah berpikirnya adalah ya kayak tadi kamu bilang, orang suka berpikir pencarian bahagia itu melelahkan, kemudian susah gitu ya, seakan-akan bahagia itu sesuatu di luar diri yang jauh gitu, yang seakan ya tidak akan bersentuhan dengan diri saya gitu, karena bisa jadi apalagi kalau orang-orang yang sudah misalnya ya kita bilang lahir dalam hidup kesulitan, penderitaan, terus dibenturkan sama masalah-masalah gitu ya, sehingga kadang-kadang dia merasa aku kayaknya salah nih terlahir di keluarga ini, padahal kan kalau bahasanya kan itu lebih ke takdir ya jadinya ya, yang nggak bisa kita ubah ya, emang kita bisa ubah orang tua siapa yang bakal melahirkan kita gitu kan. Nah tapi apalagi kan orang-orang yang kemudian jadi merasa bahwa hidupnya tidak beruntung. Nah, seperti itu. Apakah memang kebahagiaan berkaitan dengan keberuntungan gitu kan? Nah, jadi aku kebayang orang-orang dengan punya kepahitan-kepahitan sebegitu besar, lalu kita sekarang bicara soal bahagia, bisa jadi buat mereka itu sesuatu yang omong kosong, maaf kata gitu ya, tapi sesuatu yang kayaknya jauh, itu kayaknya nggak mungkin deh ada dalam hidup aku gitu. Ya kan, padahal sebetulnya di sini Fanny menyampaikan secara gamblang bahwa ya bahagia itu sesuatu yang sangat mudah kok untuk kita dapatkan gitu. Karena ya kita bilang aja misalnya orang, maaf kata ya, mungkin tinggal di tempat pembuangan sampah atau hidup sangat berkekurangan, tapi mereka bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga mereka yang kecil gitu, walaupun hidup berkekurangan gitu kan. Nah, mungkin pada akhirnya juga bicara soal, tadi ada juga di sini bicara soal rasa syukur ya gitu ya, di situasi itu gitu. Ya kan? Nah, iya. Oke. Ya ini ada teman yang nanya, ada sesi question and answer nggak nanti di akhir? Sebetulnya bisa diselipkan ya di dalam kolom komentar. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan diketikkan saja. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam untuk kita bisa bahas itu ya. Dan nanti jangan ragu-ragu, mumpung kita ketemu dengan Fanny yang menulis buku ini, ayo tanya-tanya tentang dia gitu ya, atau apa isi bukunya gitu, kalau mau dapat bocoran lebih banyak gitu ya. Dan yang pasti nanti di akhir acara, sebelum akhir ya, 15 menit sebelum akhir, nanti Fanny akan memberikan giveaway, tapi giveaway-nya hanya bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diberikan gitu ya. Nah, oke, yuk kita sambil lanjutin lagi ngobrol-ngobrol. Jadi Fan, ini kan yang pasti bukan buku pertamamu yang hanya ini kamu tuliskan. Pasti akan ada lanjutan project atau ada lanjutan buku ini nggak sih? Rencananya gimana? Berharap sih seperti itu ya. Cuma saya masih menggodok konsepnya gitu ya. Doakan saja semoga ada kelanjutan ya dari buku-buku yang saya tulis. Saya ingin terus berbagi sama sebanyak mungkin orang untuk bisa sama-sama merasakan berkat ya, manfaat dari buku-buku yang saya tuliskan.
Ya, 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 ya. Oke, Feni, aku sungguh videonya pause-pause terus. Mungkin sinyal. Oke, ya. Belum ada pertanyaan nih, Fen. Tapi nanti aja kamu Mm-mm. ngasih pertanyaan ntar ya. Belum belum waktunya Mhm. nih, belum waktunya. Mhm. Belum belum Oke, oke, 15 oke. menit ya. Oke, oke. Nah, j- jadi Fen, kalau Mm-mm. eh, buku ini bisa kita dapatkan di mana, Fen? Buku ini bisa didapatkan di Gramedia, ya, di Gramedia, Di di toko toko-toko buku di Gramedia Gramedia juga ya? bisa, Mm-mm. ya. Secara online pun bisa. Online-nya kan Hmm. www.gramedia.com atau eh, kalau mau harga khusus diskon 10% dari saya. Hmm. Dari saya boleh beli ke Hmm. saya Mm-mm. langsung, ya. Oke. Kalau yang hari ini beli, saya kasih batas waktu Mm-mm. sampai besok jam 12 malam. Yang mau beli buku ini saya kasih diskon 10%, ya. Buat berapa orang pertama nih, Fen? Yang 10% itu? Eh, Berapapun. Berapa? Pokoknya sampai besok Oh, sampai jam 12 malam kalau pesan buku ini transfer langsung saya kasih diskon 10%. Harga buku ini oke. 78.000, ya. Sama di toko buku juga Oke. karena memang ada harganya di sini di bawah. Oke, jadi dapat diskon Iya, 10% ya. iya Kalau betul. menghubungi langsung Feni untuk Iya, membeli buku ini ya sampai dengan iya, besok jam 12 siang. Ya, iya. oke, keren. Nah, ini ada yang bertanya nih, buku Happy Woman khusus buat ibu rumah tangga saja ya, Kak? Atau buat Oh, yang sudah menikah aja ya? Katanya gitu. Gimana oh. tuh, Fen? Halo Krisna, halo Krisna. Ah, Krisna, buku ini bisa dibaca oleh semua wanita ya, mulai usia 17 tahun. Ya, jadi contoh-contoh di buku ini bukan cuma buat ibu rumah tangga saja, bukan ya. Buat semua hmm, wanita. Bahkan di awal tadi saya bilang pria pun bisa, ya, pria pun bisa menerapkan teknik-teknik yang ada di buku ini. Ya, jadi di sini ada beberapa teknik yang saya bagikan, ada teori-teori tentang kebahagiaan, dasar-dasar kebahagiaan, bisa bisa diterapkan, ya. Bahkan pria-pria pun ada hmm, yang beli buku ini buat pacarnya, ada yang beli buku ini buat hmm. mamahnya, gitu. Jadi bisa diterapkan oleh pria juga, dan buat wanita yang belum menikah boleh ya memakai buku ini. Hmm. Oke, berarti berarti mulai start 17 tahun ke atas ya. Iya, Jadi sampai lansia yang tadi aku cerita juga masih masih bisa ya, Fen ya, masih iya, tetap iya. connecting ya dengan usia mereka gitu ya. Heeh. Nah, Fen, kalau tadi kamu bilang di sini ada tips-tips yang diberikan. Nggak usah kamu sebutkan semuanya, tapi boleh dong beberapa tips kamu coba sampaikan. Mungkin biar teman-teman kebayang tips kayak gimana sih yang sebetulnya ditawarkan di buku ini gitu. Mm-mm. Tips-tips ya, di sini tuh ada 12 kunci Mhm. kebahagiaan ya. Mm-mm. 12 kunci kebahagiaan, salah satunya yang paling mudah kita lakukan itu adalah Mm-mm. kita harus bahagia dalam artian tersenyum, ya, tersenyum, kemudian semangat, gembira, ya. Jadi Mhm. kalau kita tersenyum, semangat, gembira, itu kita akan melihat dunia itu berbeda, ya. Mm-mm. Kita mungkin pernah punya pengalaman, misalnya pada saat saya pribadi, saya lagi beli sesuatu, terus si pelayannya itu cemberut terus, entah dia lagi ada masalah Mm. apa gitu kan. Tapi setelah Mm-mm. saya kasih uang, terus dia kasih kembalian, saya bilang terima kasih sampai saya tersenyum. Muka dia langsung cair, langsung tersenyum gitu loh. Ya, jadi Mm. sangat mudah kita untuk membuat kita sendiri bahagia, orang lain juga bisa bahagia dengan senyuman kita. Ya, jadi salah satu tips yang Mm. sangat mudah kita lakukan. Ya, Mm. Iya, 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 betul, betul. eh jadi ternyata bahagia itu bisa ditularkan ya, Fen ya? iya betul. Bahagia Iya, itu bisa ditularkan. iya, bisa ditularkan ya. Bahkan kalau aku ngebayangin, anak-anak yang bahagia pun akan berasal dari ibu yang merasa bahagia dengan Betul, dirinya. betul. Setuju sekali. Iya kan? Ya, Heeh. kan Nah, ada pertanyaan, pepatah ya, juga. Kenapa? Gimana gimana? Ada pepatah Ada mengatakan, pepatah kalau mamahnya nggak happy, seluruh rumah itu ikut nggak happy.
Tapi kalau mamanya happy, Hmm. seluruh rumah tuh ikut happy gitu ya. Jadi kalau misalnya Hmm. Hmm. mamanya nggak happy, eh, sampai nggak mau masak, lagi bete misalnya nggak mau masak, kan yang ikut kena dampaknya suaminya, anak-anaknya, dan seluruh isi rumah. Jadi Betul. kita wanita harus happy, harus bahagia ya. Entah itu Hmm. Hmm. ibu Hmm. rumah tangga, atau Anda yang masih bekerja di kantor, yang belum menikah ya, Hmm. apapun panggilan kita, Hmm. pekerjaan kita, status kita wanita, ayo kita bahagia. Ya. Hmm. Iya, 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 betul-betul. Dan Fen, kalau pertanyaannya begini, apakah kita bertanggung jawab untuk membuat orang lain bahagia ketika orang tersebut memilih tidak bahagia? Menurut Feni gimana? Kalau menurut saya, kita memang nggak bisa bikin semua orang untuk bahagia, ya. Tapi kita perlu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menularkan kebahagiaan itu. Karena memang kebahagiaan itu Hmm. pilihan, ya, Hmm. pilihan bebas, kehendak bebas setiap orang. Ya. Kalau orangnya Hmm. nggak mau bahagia, mau gimanain pun juga ya nggak bisa. Itu memang kehendaknya Hmm. dia. Tapi tugas kita Hmm. udah tahu nih dasar-dasar untuk menjadi bahagia. Karena itu semua kan bersumber dari hati kita, Hmm. pikiran kita, ya kita perlu untuk menularkan kebahagiaan itu. Hmm. 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 Ya, 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 ya. Jadi kita nggak harus menyenangkan semua orang, tapi kita perlu menularkan kebahagiaan itu. Iya, Dan betul. mungkin juga harus spesifik kita sadari bahwa ya seperti di buku ini juga kamu tulis bahwa kebahagiaan itu nggak sama dengan perasaan apa ya, perasaan gembira gitu. Benar nggak sih? Iya, iya. Ya, Jadi kebahagiaan itu nggak sama dengan perasaan gembira. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tuh, Fen. Maksudnya gimana tuh, Fen? jadi maksudnya gini, gembira itu memang bagian dari kebahagiaan juga. Cuma bukan keseluruhan dari kebahagiaan itu sendiri, ya. Karena kalau cuma Hmm. kita Hmm. Hmm. menyimpulkan hanya dari perasaan yang meluap-meluap lagi gembira, misalnya nih kita baru menang lotre, dapat uang sekian miliar, Hmm. kita kan perasaan berbunga-bunga, Hmm. wah ya gitu ya, senang. Tapi begitu udah Hmm. sehari, 2 hari, seminggu, perasaannya menjadi biasa lagi, bukan berarti kita nggak bahagia kan. Hmm. Tapi kalau kita punya pikiran, oh Hmm. berarti saya udah nggak bahagia nih, saya udah nggak ada perasaan meluap-luap, nggak ada perasaan bahagia, nggak ya Hmm. apa, Hmm. euforianya sudah hilang gitu ya. Berarti saya udah nggak Ya. bahagia, nggak seperti itu gitu. Atau kalau kita lagi jatuh Hmm. Hmm. cinta gitu Hmm. kan, jatuh cinta kan wah berdebar-debar ya, deg-degan, bahagia. Ya orang mikirnya, oh, saya tuh gembira sekali, saya deg-degan karena saya Hmm. lagi jatuh cinta. Nanti kalau udah sebulan 2 bulan udah pacaran, udah biasa aja, berarti artinya udah nggak bahagia dong. Padahal kan bukan seperti itu. Hmm. Jadi kebahagiaan itu yang tadi. Hmm. Kebahagiaan itu sifatnya lebih menetap dan diharapkan bisa Hmm. permanen. Ya, kita udah baca buku ini, kita udah Hmm. tahu teori-teori di buku ini. Diharapkan kita bisa mempraktekkannya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kebahagiaan itu menjadi sesuatu yang permanen. Seperti yang tadi saya bilang, semudah kita membalikkan telapak Telapak tangan. tangan. Itu kebahagiaan. Hmm. 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 Jadi semua orang punya sebenarnya gini, semua orang bisa bahagia, gitu Semua orang ya. bisa bahagia. Iya, betul. Semua orang bisa bahagia, nggak ada syaratnya, Iya, gitu. iya. Ya kan, semua orang bisa Syarat-syarat menjadi bahagia ya. bahagia, ya milikilah keinginan untuk bahagia, gitu syaratnya. Ya, betul. Setuju, setuju. Iya, iya, Kan iya. minggu lalu tuh kita kan ngebahas tentang kebahagiaan juga, tapi Mm-mm. gerak cepat supaya bisa bahagia ya. Iya, iya. Artinya ada ya di sini juga kamu bilang sih ada meditasi, ada yoga dan Mm-mm. seperti itu ya. Kemarin Mm-mm. kita juga ada ngebahas sedikit tentang itu gitu. Mm-mm. Nah, jadi metode itu harus diterapkan supaya tahu kan yang tips-tips kamu yang disampaikan di buku ini juga harus diterapkan supaya tahu Betul, betul. efeknya tuh seberapa kuat sih mujarabnya gitu buat kita gitu ya. Nah, kadang-kadang berpikir udahlah bahagia ya udah berjalan dengan sendirinya gitu. Padahal sebetulnya enggak, harus tetap diusahakan gitu ya, Fen ya. Iya, betul. Mm, Diusahakan mm, mm, agar mm. semakin lama bisa menjadi satu kebiasaan. Kebiasaan kayak kita setiap hari Betul. makan, ya. Lapar kan Mm, kalau nggak mm, makan? mm, Ya, seperti itu. Kebiasaan kita bernafas. Semudah mm. itulah Mm, kita mm, mendapatkan kebahagiaan. Karena udah menjadi satu mm. kebiasaan. Ya, 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 keren, keren, keren. Fen, sekarang Feni bisa tuh menyampaikan pertanyaan untuk teman-teman yang bakal mendapatkan giveaway satu buku dari Oke. Feni for free.
ya kan? Iya. Oke, ya Oke. silakan Fen. Ya, pertanyaannya tadi saya sempat menyebutkan suatu quotes yang saya baru menyadari setelah buku ini selesai bahwa quotes itu bikinan saya di buku ini. Ya. Ya, bisa tolong dituliskan apa bunyi quotesnya? Yang paling mendekati tulisan yang paling Nah, mendekati dengan quotes yang sebenarnya yang mana? Silakan ya, ketikkan dan di chat itu box. saat ini ya, Ya, ketikan sekarang. di kolom komentar atau chat box ya. Ya, Diketikan teman-teman, ayo berlomba siapa yang cepat dan mendekati quotes yang sebenarnya sudah dianggap benar sama Feni ya, Fen ya. ya, ya. Karena nanti jurinya ya Feni gitu ya. Oke, yuk teman-teman. Silakan jangan ragu-ragu, berpikir keras apa tadi ya, bagian mana Eh, ya, teng teng teng. Aku bagian ngompor-ngomporin aja, Fen. Biar mereka ini ya cepat berpikir ya. Oke, ada kita sambil pastor nunggu nih. Ada pastor. siapa ini? Halo Pastor Haris. Ada Oh, pastor. halo. Ada Romo. Halo, Pastur, selamat malam. Selamat malam, Pastor. Apa kabar ya? Nah, eh, Fen, kalau kamu tadi kan cerita pengalaman-pengalaman masa lalu kamu itu juga mempengaruhi tulisan kamu ini gitu ya. Kalau bisa sedikit cerita, apa sih yang kamu alami di masa-masa lalu sehingga itu akhirnya kamu melihat benang merahnya yang kemudian menyimpulkan bahwa ya kebahagiaan itu bisa nyata kok gitu. Jadi eh, perjuangan hidup saya tuh memang nggak mudah ya. Jadi dari kecil Mm-mm. juga saya hidup di keluarga yang sangat sederhana. Jadi betul-betul harus berjuang lah untuk sekolah, untuk bisa hidup layak itu berjuang kita ya. Orang tua Mhm, berjuang mhm, dan saya pun harus bisa menerima kondisi seperti itu gitu. Kemudian saya mhm, sekolah, saya kuliah, sampai akhirnya saya bisa bekerja. Itu kan akhirnya saya bisa hidupnya lebih lebih nyaman ya dibanding waktu saya mhm, kecil, waktu saya remaja gitu. Tetapi mhm, di masa-masa seperti itu saya masih tetap mencari. Karena waktu kecil saya mikirkan, kalau saya punya uang, kalau saya nggak kurang lagi, kalau saya nggak susah makan lagi, saya bahagia. Tapi ternyata setelah saya besar, saya bisa membeli makanan yang saya inginkan, saya bisa hidup lebih layak. Kok saya masih ngerasa nggak bahagia? Kok saya masih ngerasa mhm, sedih, mhm, masih mudah untuk bete atau ya seperti itulah gitu ya. Akhirnya kan saya terus mhm, mencari. mhm, Saya terus mencari dengan saya mhm, berdoa, dengan saya merenung, dengan saya bermeditasi, dengan banyaknya buku seminar yang saya ikuti, yang saya baca, buku yang saya mhm, baca, akhirnya saya menemukan gitu loh, bahwa sebetulnya kebahagiaan itu bukan harus dicari, bukan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Walaupun memang benda-benda ya, itu bisa bikin kita bahagia, mhm, tapi bukan itu yang dasar, bukan itu yang utama. mhm, Yang utama adalah pikiran kita, pikiran dan hati kita yang mhm, merasa bahagia, yang berpikir bahwa kita udah bahagia dengan kondisi kita sekarang. Jadi lebih ke arah mhm, penerimaan diri. Kita menerima diri mhm, kita, menerima kehidupan kita, dan kita berdamai dengan kehidupan kita. Itu adalah kebahagiaan yang mhm, sesungguhnya. ya, 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 ya. Fen, sudah ada yang jawab, Fen. Ya, Teovino. Oke, dengan hidup di masa lalu, padahal masa lalu sudah melepaskan Anda dan Anda sudah hidup di masa sekarang. Gimana tuh, Fen? iya mendekati. Karena nggak ada lagi nih yang ngetik nih, ya, ya kan? Oke, Nggak ada kita lagi ya. kan kita tunggu atau kita tunggu sampai nanti ke batas mendekati berakhir, baru kita Oke, pastikan boleh, siapa, boleh, siapa tahu masih ada lagi gitu ya. boleh, Tapi boleh. ini kita Iya, simpen dulu nih dari iya. Teovino, kita simpen dulu ya, ya Oke, untuk oke. jawabannya. Thank you, thank Iya, you. Yo, yang lainnya, ayo di dicoba berpikir iya, keras iya. dari percakapan kami tadi ya. Ada kok dia sampaikan di Pikir situ. keras. Ih. Berpikir keras terus nggak bahagia. Gue nggak bahagia gara-gara Oh. giveaway. Aduh, kasihan dah. Nah, eh, tapi dan fan aku juga terpikir ya. Jadi kan kayak misalnya kayak Halo, Os. dengeran fan suara aku? Dengeran suaraku? Halo, Halo, Feni. sorry, suaramu Eh, putus-putus.
Oh, putus-putus. Iya. Oke. Nah, sekarang Sekarang udah udah? lancar. Iya. Oke, ya. Jadi ada orang yang misalnya kayak sedang sakit keras gitu ya, karena ini pengalaman orang terdekatku sakit keras gitu. Terus anaknya sebetulnya ketika bertemu mencoba untuk tetap ceria, tetap dengan nada suara yang tetap bagus gitu ya, tidak mau menunjukkan kesedihan dan sebagainya. Tapi si yang sakit ini beranggapan bahwa itu menghina dia gitu. Kebayang nggak, Fen? Itu ngeledek dia gitu. Nah, padahal anaknya ya memberikan candaan yang bukan sifatnya mau menjatuhkan, tapi karena orang yang sakit ini sensitif gitu. Nah, jadi itu dianggap merendahkan dia gitu. Nah, di situ aku jadi berpikir bahwa apakah kita memang harus bertanggung jawab untuk membahagiakan si yang sakit gitu, atau ya bagaimana ya? Ternyata Feni tadi bilang tetap itu pilihannya dari si yang sakit itu gitu, untuk berpikir di dalam situasi sakitnya ini pun dia bisa bahagia gitu ya. Oke, Fen, ini ada bentar ya. Halo, saya Theo, ingin banyak tanya. Oke, ternyata dia juga mau bertanya, Fen. Yang tadi Mas Theo atau siapa ini? Halo, saya Theo, ingin tanya banyak. Dari kita lebih suka main game atau nonton YouTube daripada baca buku, termasuk saya sendiri. Bagus. Bagaimana cara meningkatkan minat baca? Nah, ini kan berhubungan sama dunia membaca juga sih. Ya, gimana tuh, Fen? Cara menumbuhkan minat baca, ya tidak ada cara lain selain membaca. Itu caranya baca ya. Deh itu bukunya. Biar kamu minat baca ya, buku yang kamu mau baca itu simpan di tempat yang mudah untuk kamu lihat. Ya. Kalau perlu di sebelah tempat tidur nih, di kasur tuh suka ada meja ya, di sebelah kasur atau dimanapun, begitu kamu bangun tidur atau di atas kasur aja sekalian yang gitu. Harus kamu baca. Iya, taruh kata ya, pokoknya simpan di tempat yang mudah kelihatan. Iya, itu akan menumbuhkan minat baca. Dan mungkin membacanya juga buku yang memang topiknya kamu suka gitu, ya kan? Betul. Bayangkan kalau nggak suka buku statistik, suruh baca statistik, ya tahun jebot baru dibaca sama dia, itu juga kalau nggak terpaksa gitu kan. Gitu. Jadi gitu ya Mas Theo ya. Mas Theo masih berharap-harap cemas karena dia belum ada ya. Oke. Betul sekali ya, karena memang ya Fen, itu juga challenge untuk penulis di Indonesia deh rasanya ya, karena kan kalau kita tahu juga dari survei sebetulnya minat baca orang Indonesia itu nggak tinggi gitu, ya nggak? Kalau baca status orang di media sosial mungkin tinggi ya, udah gitu. Terus berlanjut dengan haters, gitu ya. Itu mungkin itu tinggi ya. Jadi kayaknya reaktif gitu, bentuknya reaktif, orang-orang yang reaktif kayak begitu ya. Nah jadi itu challenge kan buat kamu sih, atau buat kita lah yang memang suka di dunia tulis menulis gitu kan. Karena kesannya ntar yang baca buku gue atau yang beli buku gue siapa dong, gitu ya. Kalau yang bacanya nggak banyak gitu, ya kan. Tapi justru sebetulnya kalau aku bilang dengan kita terus berkarya membuat tulisan itu sebetulnya kita satu sisi juga mendukung meningkatnya minat baca orang gitu ya, walaupun secara bertahap gitu kalau menurut aku. Jadi jangan berhenti untuk menulis gitu. Nah, oke Fen, kita sudah punya waktu tinggal sekitar 5 menit lagi. Mungkin Feni ada mau menyampaikan sesuatu di akhir, dan sepertinya tidak ada tandingan ya yang mendapatkan. Giveaway tadi hanya Theo seorang. Oh, selamat. Selamat Theo. Iya, berarti nanti dapatnya udah sama tanda tangan penulisnya dong ya? Iya, nanti. Iya kan? Nah, asik. Ya, jadi gimana Fen? Silakan Feni. Nanti Feni akan menghubungi, dan mungkin Theo menghubungin saya dulu kali ya, baru nanti ke Feni ya. Iya. Biar tahu kan ininya ya. Oke, nanti Theo tolong menghubungi ke Ospita _Semaredaya Psikologi. Ya, atau pokoknya DM yang kamu daftar DM ini. DM atau ini DM Instagram ya. Di Instagram aku gitu ya. Boleh di Instagram aku aja dulu, nanti aku akan link ke Feni gitu ya. Seperti itu. Nah, kecuali teman-teman yang tadi Feni udah sampaikan akan dapat 10% bagi mereka-mereka yang memesan buku. Jadi pesan bukunya bukan di sini ya teman-teman, bukan di ajang Instagram Live ini, tapi langsung ke
Fan Puj ya. Fan Puj. FENPUJ ya, benar ya? Iya. Instagram Oke, Fan Puj. ya. Ya, Fan Puj. Jadi FENPUJ ya, teman-teman. Jadi langsung ke situ untuk menghubungi penulis kita ya. Nah, jadi gimana untuk mungkin ada kata-kata penutup dari Fanny dan sekaligus juga mengajak teman-teman untuk membeli bukunya. Nah, gitu. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman semua, sebetulnya kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya. Sumber-sumber kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita, ya. Kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap tarikan nafas kita. Kita bersyukur dengan apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai, dengan segala keadaan kita, dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Dengan kita merasa cukup dengan diri sendiri. Itu sudah merupakan bentuk bagaimana kita bahagia. Satu bentuk-bentuk bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita akhirnya nanti akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Ya, aduh, suara saya mulai habis. Ya, jadi itu ya teman-teman, saya harapkan kebahagiaan itu dekat sekali dengan kita, ada di dalam diri kita. Ya. Pilihlah selalu untuk bahagia. Kehidupan kita cuma sekali, ya. Pilihlah selalu untuk bahagia. Itu pesan saya. Jadi saya bahagia hari ini, esok, seterusnya sampai selamanya kita bahagia. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sip, keren. Ya, jadi teman-teman, aku mewakili Fanny ya. Untuk teman-teman, tadi Fanny udah cerita, Anda bisa mendapatkan buku ini atau membeli buku ini di Gramedia, di toko buku Gramedia, atau di online-nya juga ada ya, Fanny ya? Iya, betul. Di Gramedia juga yang online, atau langsung ke Fanny yang tadi saya sampaikan. Untuk Instagramnya adalah Fanpuj, FENPUJ ya. Iya, jadi ditunggu buat teman-teman yang kalau mau dapat diskon 10% sampai dengan jam 12 siang esok hari. Oke? Ya, jadi teman-teman, aku sendiri udah baca buku ini dan aku mendapatkan banyak sekali inspirasi, penyemangat, dan juga membukakan pikiran aku yang mungkin sama ini ternyata sempit pemaknaanku tentang arti bahagia itu, gitu ya. Oke, terima kasih banyak Fanny buat sharingnya, buat karyanya. Semoga terus semangat untuk berkarya, membuat tulisan-tulisan yang aku yakin pasti akan menjadi pencerahan buat banyak orang ya. Dan keluargamu juga diberkati dengan apapun yang dikerjakan berhasil gitu. Amin. Thank you juga buat Asvita, sukses buat Semarai Daya Psikologi ya. Juga sama sukses untuk apa yang dikerjakan, cepat pulih juga ya, semakin hari semakin pulih, semakin bahagia. Osvita bersama suami dan anak-anak. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Fanny. Ya, aku kalau begitu Fanny, aku akan berpamitan dulu sama Fanny ya. Dan nanti teman-teman, aku akan mengakhiri semuanya. Yang pasti seperti begini, kalau aku bilang juga seperti yang tadi Ferry sudah sampaikan, bahwa pilih bahagia karena pilihlah yang memberi kehidupan ya. Bahagia itu membuat kita merasa hidup tuh lebih hidup gitu. Jadi buat aku jangan berhenti pada penghayatan perasaan saya tidak bahagia dan tidak akan bahagia. Karena dari pengalaman banyak orang, termasuk dari Fendi sendiri yang sudah menuangkannya dalam buku ini, bahwa ternyata bahagia itu ada dalam dirimu. Kamu tinggal mengetuk dan membuka pintunya dan kamu akan menemukannya. Gitu. Oke? Baik teman-teman, saya akhiri semuanya. Seperti biasa saya menutup semuanya, saya sampaikan tetap sehat ya, tetap positif, tetap semangat, tetap bersyukur, dan terus menginspirasi. Oke, ya selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Fanny. Sampai jumpa lagi. Ya, jangan bosan ya. Nanti kapan-kapan ngobrol lagi. Oke. Bye-bye. Oke. Ya, teman-teman, saya akhiri pertemuan kita. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Jumat. Saya akan bertemu dengan seorang yang
luar biasa yang juga menginspirasi. Tapi siapa dia? Kejutan ya. Oke, sampai kita ketemu hari Jumat. Bye-bye. Wah. Hai Clara, hai Mas Iyo Mursid, halo, hai. Ya, jadi teman-teman, kalau sudah ada pertanyaan silahkan mempersiapkan diri. Waduh, aku berhadapan sama pintu ya, orangnya nggak kelihatan. Oke, mungkin sebentar lagi akan muncul tiba-tiba gitu. Oke, ya sambil kita menunggu Mbak Maria Feni, aku jangan panggil Mbak Maria Feni, biasanya juga panggil Feni kok ya. Kok tiba-tiba twing gitu. Tiba-tiba muncul seperti magic. Halo. Apa kabar, Fen? Baik, Kospita. Sehat. Sehat. Senang sekali. Aduh. Malam ini ya bisa ketemu. Iya. Kospita. Betul, kita sudah terakhir kita ketemu kapan ya, Fen ya? Aduh, udah lama banget. Ketemu ya, yang langsung. Belasan tahun udah lama banget ya. Waktu kuliah. Benar. Ya, benar ya. Atau mungkin nggak sengaja kita ketemu di tikungan tapi kita lupa kapan gitu kan, kayak gitu ya, karena kan ya. sama-sama di Bandung kan, pasti putarannya kan ya itulah ya. Waduh, jadi dirimu sekarang sudah menjadi ibu rumah tangga juga ya, Fen ya? Iya. Berapa putra putrinya, Fen? Dua. Umur berapa aja? Sama dong kita. Sama ya, 2 ya. Iya, sama. Umur berapa aja tuh anak-anak sekarang? Kelas 6 dan kelas 5. Kelas 6, kelas 5. Oh, deketan ya. Deketan ya usianya ya. Nah, emang sengaja waktu itu ya KB-nya begitu ya diaturnya ya. Sebenarnya enggak sih. Itu apa? Berkat Tuhan. Beda setahun langsung. Betul. Sampainya sekalian kata orang-orang. Iya, ya gitu ya, benar. Betul. Dibanding ada jedanya lama kan capeknya lama lagi ya gitu ya. Oke, Feni, aku senang sekali loh dirimu bersedia menjadi tamu ngobrol-ngobrol aku. Padahal betul, dan aku waktu itu mengundang kamu karena suatu hari kamu hubungi kan waktu itu ya via Instagram ya, Say. Terus kamu mau kirim buku gitu. Oh ya gitu. Oh, boleh. Terus udah pas aku baca bukunya, menarik juga ya, aku baca pelan-pelan gitu ya. Terus aku pikir, wah ini tuh bukunya bagus, aku pengen orang banyak tahu gitu, karena aku merasa mendapatkan banyak berkat dari buku ini gitu, banyak memberi kekuatan dan membukakan pikiranku gitu ya. Apalagi pada waktu kamu kasih buku itu memang aku dalam kondisi lebih banyak di tempat tidur waktu itu kan, jadi lebih punya me time gitu untuk membaca, menghabiskan buku yang biasanya buku dibeli jadi koleksi lemari belum dibaca ya. Kalau ini kan akhirnya aku bisa membaca sampai selesai gitu. Nah, tapi Fen, aku pengen tahu sih, aku penasaran ya Fen ya. Ini tuh sebetulnya artinya buku ini genrenya apa sih? Kalau lebih tepatnya? Ini genrenya self improvement, buku pengembangan diri. Ya, buku pengembangan diri untuk usia 17 tahun ke atas. Untuk wanita, tapi untuk pria juga boleh. Karena di sini kan teknik, tips-tipsnya itu bisa diterapkan juga buat pria. Gitu ya. Memang contoh-contohnya memang wanita, tapi kalau tips-tipsnya, kemudian teori-teori kebahagiaan itu kan bisa diterapkan juga untuk pria juga. Ya, bisa ya. Seperti bahkan itu. Kayaknya juga sampai usia lansia juga masih bisa membaca ini ya. Jadi nggak ada batasan bisa. usia juga ya sebenarnya ya. Oh, iya. Nah, Fen, ini tuh ini buku pertama atau udah buku yang keberapa nih, Fen? Kalau buku yang betul-betul atas nama aku sendiri, ini buku pertama. Tapi kalau buku yang kolaborasi, ada beberapa penulis, ya itu udah ke berapa sekian buku lah, gitu. Tapi yang benar-benar cuma nama aku sendiri di buku ini ya baru buku ini. Begitu, keren. Iya. Nah, saya gini, Fen, kita kan dulu waktu bersama itu kan pada waktu kita masih kuliah ya, Fen ya. Jadi ya aku ngebayanginnya ya kita yang masih culun-culun ya, yang pada waktu itu mungkin berat bobot tubuh juga masih belum seberat sekarang ya.
Iya kan, jadi kerempongan Iya, juga iya, nggak iya. serempong sekarang. Hidup sekarang tuh kayaknya karena usianya bertambah mungkin lebih complicated ya, tapi lebih mature gitu ya dibanding dulu. Nah, aku tuh nggak nyangka kalau ternyata Feni tuh berbakat menjadi seorang penulis. Apakah memang dari zaman kuliah dulu sebenarnya kamu menulis, Fen? Tapi kita nggak ada yang tahu gitu, Fen. Sebenarnya gini, aku tuh dari kecil itu senang banget nulis. Jadi Oh, senang nulis buku ini, buku harian, senang nulis diary. diary. Hampir Oh, tiap Dear hari. Jadi aku Diary ya. nulis buku tuh hampir setiap hari dari SD nulis Mm-mm, terus. mm-mm, Nah, udah begitu, mm-mm, mm-mm. aku lupa tuh sama hobi aku nulis, tapi tetap nulis diary itu sampai hari ini pun masih. Tapi memang hari ini sih nggak setiap hari kayak Oh, waktu SD SMP gitu kan. dulu. Nah, Heeh, heeh. sampai pada saat aku punya anak yang kedua. Punya anak yang kedua itu kan sibuk banget. Sibuk ngurus anak ya di Mm-mm, rumah gitu. Terus nggak mm-mm, mm-mm, sengaja aku tuh ikut suatu perlombaan menulis. Perlombaan menulis mm-mm, di satu media mm-mm, dan mm-mm. puji Tuhan juara. Juara dan hadiahnya itu ke Holy Land, ke Tanah Suci. Gitu ya, puji Tuhan Wow. banget, aku tuh gak nyangka banget itu yang ngasih tahu ada lomba itu tuh tukang koran. Tukang koran bilang ini majalah Nova ini ada apa, ada hadiahnya. Ternyata hadiahnya tuh kayak terpisah gitu ya, lembaran terpisah itu sayembara lomba menulis. Saat aku mengirimkan itu tuh aku sama sekali gak kepikir untuk menang. Bahkan saat dihubungi bahwa aku pemenang pun aku nggak lupa gitu lah, aku tuh udah ngirim itu hasil karya tulisan. Nah, semenjak saat itu aku jadi mulai berpikir bahwa Tuhan kasih talenta ini juga buat aku gitu. Di situ aku tersadarkan. Iya, iya. Gitu. Jadi aku mulai mencoba untuk terus Oh, mengolah. Ya sampai saat ini pun aku masih oh. belajar gitu ya, masih terus belajar setiap hari gitu ya, baca, Heeh, nulis, gitu. heeh. Terus berproses Iya, terus iya, setiap iya, hari. iya. Iya, 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 iya. Dan menarik ya, Feni. Artinya apa namanya menulis itu, aku juga kan mulai suka menulis ya. Sebenarnya sudah lama sih. Cuman ternyata ketika pada waktu aku sakit kemarin dan aku mencoba menulis itu salah satu bentuk terapi juga sih pada akhirnya. Dan itu juga ada kamu tulis di buku ini kan, Iya, gitu betul, kan, writing terapi. tentang itu gitu. Iya. Nah, jadi manfaatnya pun bagi yang memang merasa cocok dengan metode itu ya itu sangat membantu gitu ya. Nah, Fen. Berarti sekarang kegiatan kamu murni jadi selain jadi ibu rumah tangga, maksud gue itu profesi utama ya, tapi artinya yang lainnya adalah hanya menulis atau ada kegiatan yang lain juga, Fen? Menulis, pelayanan di gereja, terus terapis juga, saya terapis hipnoterapi. Terapis apa nih saya? Hipnoterapi. Oh, hipnoterapi. Hipnoterapi. Oh, oke. Ya, 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 ya. Fen, pada waktu membuat buku ini, dirimu ada menghadapi challenge-challenge apa sih? Kan kayaknya aku lihat nih bukunya, kalau dibilang tebel banget sih enggak ya, sebetulnya standar aja lah gitu. Terus juga karena sesudah aku baca, ya tadi kamu bilang self improvement gitu ya. Jadi artinya ketika ngebaca bab per bab itu tuh nggak bisa bacanya langsung kayak baca novel. Novel kan tuh bisa kita nggak berhenti nonstop ya, karena cuman mengikuti cerita, alur. penasaran gitu ya, alur gitu ya, terus Mhm. ada rasa penasaran. Kalau ini tuh nggak bisa, kalau menurut aku ya, aku ngebacanya itu harus per chapter. Terus udah gitu karena ada kayak semacam tugas, bukan tugas sih, sebetulnya kayak jurnal yang harus diisi di belakangnya itu. Jadi kita kayak berhenti dulu, terus berefleksi dulu, menarik ke belakang, maju ke depan, terus mengerjakan, kayak gitu kan, Fen, gitu. Nah, artinya ada proses refleksi yang dilakukan di sini gitu ya. Nah, jadi kan ada banyak message juga yang mau kamu sampaikan di sini. Nah, aku kebayangnya ya kalau nyelesain satu buku gini tuh, kalau buat aku ya godaannya, Fen, adalah semangat di awal, berhenti di tengah-tengah karena udah keburu males, capek, ngantuk, ntar deh gitu ya. Nah, tapi kalau challenge kamu sendiri apa tuh pada waktu membuat buku ini? Sama sih ya, kesibukan kita, terus sumber-sumber. Aku terus mencari sumber-sumber yang betul-betul bisa mewakili dari apa yang aku pikirkan, apa yang aku rasakan. Jadi memang proses pengerjaannya cukup lama, sebetulnya 2 tahun. Tapi banyak berhentinya, ya merenungnya gitu ya, ngedit-ngeditnya. Sampai betul-betul akhirnya sebulan terakhir itu aku benar-benar fokus. Sebulan terakhir aku fokus, lalu aku kirimkan ke penerbit. Gitu. Jadi 2 tahun. Dan proses di penerbit juga menunggunya juga lama ya, Fen ya, di penerbit ya, kayak begitu di penerbit biasanya. ini puji Tuhan untuk buku ini cepat 2 minggu
2 minggu. 2 minggu. Tapi saya sebelumnya punya Iya ya. pengalaman loh, gitu ya. Buku ini emang cepet ya, puji Tuhan 2 minggu selesai. 2 minggu tuh langsung dikabarin sama penerbit ya, Nagra Heeh, Media. Tapi dulu-dulunya heeh. itu aku sempat kirim novel gitu. Nah itu tuh nunggu lama gitu ya. Kayaknya memang belum Hmm, hmm, hmm. jalannya gitu ya. Jadi aku itu satu Oh. pengalaman juga lah. Pengalaman dulu menunggu apa kabar dari penerbit itu sempat berapa tulisan aku kirimkan ke media pun nggak lolos gitu Oh. ya. Jadi Heeh, itu heeh. adalah satu apa pengalaman, satu pembelajaran juga. Iya Ya, ya. Dan di proses itu kamu harus bersabar ya. ya Dengan itu betul. kan pasti berfluktuasi juga kan Iya situasinya betul. kan gitu. Itu benar-benar Eh, belajar eh, tuh di eh. situ tuh. Benar-benar harus Iya nggak ya. boleh pantang menyerah. Ya udahlah terus nulis lagi walaupun Betul, kayaknya betul, tuh sedih betul. gitu ya. Aku kecewa nunggu-nunggu kok nggak dikabarin. Akhirnya dikabarin oh belum sesuai gitu. Jadi ya itu memang hidup ya itu ya. Kita berproses gitu kan. Ya jangan patah semangat terus maju terus maju terus gitu. Iya, 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 iya. Dan akhirnya membuahkan buku ini ya, Happy Women ya. Eh, Iya. eh, yang aku juga mau tanya tuh, apa latar belakangi kamu sehingga melahirkan buku ini? Ini kan tidak biasa ya, judulnya Happy Women gitu. Ya, apa sih yang melatar belakangi kamu sehingga kamu eh, terpikir untuk membuat buku ini tentang perempuan sebetulnya juga? Ya, ada ada pepatah sih yang mengatakan kalau wanita itu susah untuk dibuat bahagia. Ya, dan saya ingin Mm-mm. mematahkan eh, pendapat tersebut ya, pendapat tersebut gitu. Hmm. Itu yang pertama. Terus yang Mm-mm. kedua pun saya kan perempuan juga dan dengan segala perjuangan, pergumulan bertahun-tahun saya mencari Mm-mm. kebahagiaan itu sendiri. Sampai akhirnya saya menemukan suatu pemikiran, suatu konsep, suatu dasar, suatu metode cara bagaimana sih caranya untuk bahagia gitu. Ya, jadi semua Mm-mm. itu ingin saya tuangkan, saya tuliskan semuanya di dalam buku ini. Gitu. Maksudnya biar saya bisa berbagi juga buat orang-orang lain, buat teman-teman wanita yang lain dengan pengalaman hidup Mm-mm. saya mau berbagi. Ya, biar juga kita sama-sama bertumbuh, sama-sama berkembang, sama-sama mengetahui gitu bagaimana sih caranya kita untuk bahagia. Ya, Hmm. seperti itu. Iya ya. Dan artinya kalau kamu tadi cerita ya ada hal-hal yang melatar belakangi terkait dengan pencarian kebahagiaan itu gitu ya. Kalau menurut Feni sendiri gitu, sebetulnya kebahagiaan itu apa sih dan seberapa pentingnya dia buat kehidupan seseorang? Kebahagiaan itu sebetulnya hal yang dicari oleh semua orang ya. Sadar atau nggak Hmm, sadar kita hmm, sebenarnya mencari kebahagiaan. Seperti hmm, dari hmm, kecil kita disekolahkan dari TK, SD, SMP, SMA, terus kita bekerja ya. Tujuan bekerja kan biar kita hmm. juga bisa hidup hidup dengan nyaman ya dengan pendapatan yang kita miliki. Ini sorry nih, ini merosot terus. Dengan Nggak pendapatan yang apa-apa, kita nggak apa-apa. miliki. Pendapatan yang Hmm, kita miliki kan maksudnya biar kita hidupnya nyaman, ya hidupnya tenang. hmm, hmm, Ya itu kan kalau ditelusuri lagi sebenarnya tujuannya biar kita bahagia. Nah, tapi hmm, seringkali hmm, seringkali kita malah melupakan gitu. Seringkali kita melupakan tujuan yang sebenarnya dari kehidupan kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi seringkali hmm, orang juga mempunyai persepsi yang keliru tentang kebahagiaan. Seringkali kita berpikir bahwa kalau saya kaya saya bakal bahagia. Kalau saya rumahnya bagus hmm, saya bakal bahagia. Kalau saya punya banyak hmm, follower saya bahagia. Kalau saya cantik saya bahagia. Kalau saya terkenal saya bahagia. Ya, banyak orang yang berpendapat seperti itu. Padahal hmm, sesungguhnya kebahagiaan itu sendiri bukan hanya itu, ya. Jadi hmm, harta benda itu memang kita perlu ya selama kita masih hidup dunia kita hmm, perlu gitu ya. Kemudian yang kayak hmm, tadi hmm, prestasi, kecantikan itu bukan hal yang salah. Ya, saya nggak bilang bahwa itu hal salah. Itu hal yang boleh-boleh saja, sah-sah saja untuk kita kejar, kita usahakan. Ya. Tapi jangan hmm, sampai kita lupa bahwa dasar atau tujuan kita yang sesungguhnya untuk pencarian kebahagiaan itu sendiri adalah sebuah bentuk dari perasaan yang tenang, perasaan yang damai, pemikiran yang tenang, damai, nyaman, dan merasa cukup, merasa hmm, puas dengan diri sendiri. Itu sebetulnya. hmm, Dan makna yang hmm, sesungguhnya dari kebahagiaan. hmm.
Jadi justru kebahagiaan itu yang aku tangkap berarti sesuatu yang sifatnya stabil sebenarnya ya. Iya, betul. Artinya dalam Stabil. situasi apapun kita tetap memiliki rasa ketenangan itu yang tadi kamu bilang kan, tetap ada gitu ya. Dan memang itu sebetulnya yang susah-susah gampang ya, Fen ya. Karena Betul. seringkali orang salah persepsi yang tadi seperti aku bacakan dari bagian dari bukumu itu kan, Iya. salah persepsi gitu. Bahkan kalau menurut aku bisa jadi orang juga berpikir bahwa aku akan merasa bahagia kalau orang lain membahagiakan aku, Iya, betul. gitu Banyak kan? orang yang Nah, berpikir jadi seperti itu. betul, Iya, iya. betul. Jadi sama dengan Eri, eh, mulai beberapa teman itu curhat gitu tentang kebahagiaan itu. Jadi topik itu ternyata menjadi sesuatu yang sebetulnya jadi menggelitik pikiran orang karena beranggapan bahwa eh, ya aku nggak akan bisa bahagia kalau pasangan aku terus ngerecokin recok gitu, terus yang apa banyak demanding gitu dan sebagainya, atau aku nggak merasa bahagia kalau aku dapat tuntutan-tuntutan terus dari mungkin dari orang tua kah atau dari siapa kah gitu yang ada di sekitar dia gitu. Nah, jadi ternyata bukan ya iya kayak tadi mungkin dia udah punya prestasi di pekerjaan, tapi di dalam rumah tangga dia nggak merasa happy dengan itu, dan dia menganggap bahwa maka aku tidak bahagia karena dia tidak membahagiakan aku. Gitu. Menurut Fanny gimana tuh, Fanny? Padahal sesungguhnya sumber-sumber untuk kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, ya, bukan dari luar, ya. Kalau kita dari luar, kita akan mudah untuk kecewa. Kalau kita menggantungkan kebahagiaan kita pada lingkungan sekitar kita, orang-orang di sekitar kita, ya. Yang mengecewakan itu adalah harapan kita sendiri, sebetulnya tuntutan kita sendiri akan kebahagiaan. Jadi kalau kita mau mencari kebahagiaan, itu sumbernya ada di dalam diri kita. Bagaimana kita menerima kehidupan ini, bagaimana kita menerima keadaan kita, kondisi kita, kita akan bahagia, kita akan mudah untuk merasa bahagia dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun ya. 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 Dan memang pada waktu aku proses membaca buku ini ya, Fen ya, artinya kan ada beberapa tips yang disampaikan, kemudian ada juga yang menunjukkan fakta-fakta bahwa kita salah berpikir nih tentang makna kebahagiaan misalnya gitu ya. Nah, di situ aku menyadari juga bahwa ternyata bahagia ini tuh proses ya, Fen ya. Jadi bisa aja kita harus berbenturan dengan kesulitan, dengan masalah gitu ya. Untuk kemudian menguatkan kita sehingga kita bisa kayak blessing and disguise gitu, jadi menemukan hikmah dari keadaan gitu ya. Dan menurut aku itu sesuatu pemikiran yang apa ya, yang dewasa dan matang gitu. Nah, tapi seringkali memang problem hidup membuat kita sulit untuk bisa berpikir sebijak itu gitu loh, Fen. Iya kan? Iya. Nah, betul. Nah, jadi di situ yang kemudian makanya aku berpikir banyak loh, bahkan aku sendiri pun pada waktu itu atau memandang kehidupanku sebelum-sebelumnya bisa jadi aku memaknai banyak situasi aku nggak happy juga gitu. Nah, makanya sebetulnya orang perlu ngebaca buku ini lebih rinci karena banyak menyampaikan hal-hal untuk membukakan perenungan, membuat perenungan lah buat setiap kita gitu ya. Nah, kalau dari buku ini, Fen, ya. Kalau kan biasanya tuh ada tuh penulis tuh ada suka favorite line atau apalah gitu ya, topik yang menurut dia favorit dia di bagian itu. Karena bisa jadi pada waktu di bagian itu tuh sebetulnya kayak pengalaman pencerahan dia pada waktu dulu yang dia refleksikan ke sana. Nah, kalau Feni bisa nggak kasih cerita bocoran sedikit tentang buku ini gitu, yang dan terutama bagian yang kamu suka gitu. Bagian yang saya suka, quotes-quotesnya ini saya mencarinya cukup apa ya, cukup sulit ya, quotes-quotes yang saya dapatkan di buku ini. Jadi sebetulnya saya suka hampir semua quotes yang ada di buku ini, dari para filsuf, daripada para motivator, ahli-ahli, saya suka ya quotes yang ada di buku ini. Tapi yang paling saya suka itu satu kalimat di halaman 44.
Oke, buka dulu bukunya ya. Ada di halaman 44. Mau buka boleh. Ya. Oke, aku buka. Jangan Kita hidup biar di ngecek, masalah. bener nggak? Oh, nggak bener ya. Oke, 44 ya, sip. Ya, alinea kedua. Udah dapat. Ya. Oke. Jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan Anda dan membawa Anda ke masa sekarang. Ya, itu menjadi suatu kalimat yang berkesan buat saya, karena setelah buku ini dicetak, kemudian ada teman saya yang membeli buku ini, kemudian dia posting di media sosial, kalimat ini dia stabilo. Dia stabilo. Stabilonya pakai ini ya, pokoknya di inilah di warnanya diperjelas gitu. Di situ saya baru sadar gitu loh. Ternyata ada satu kalimat saya yang sepertinya bisa jadi quotes ya. Kalimat yang saya buat bisa jadi quotes ya gitu ya. Wah, saya bersyukur sekali gitu ya, puji Tuhan gitu. Terus saya jadinya, iya, ini harus saya hidupi, apa yang sudah saya tulis di buku ini saya harus hidupi juga gitu. Jadi kita jangan selalu berkaca ke masa lalu. Boleh kita untuk mengambil pembelajaran dari masa lalu, tapi kita jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan kita dan membawa kita ke masa sekarang. Gitu. Jangan hidup di masa lalu, karena masa lalu pun sudah melepaskan Anda dan membawa Anda ke masa sekarang. Ya, betul ya. Berarti kita harus mungkin ada banyak kepahitan di masa lalu, tapi belajar memaafkan itu juga bagian dari penyembuhan luka batin yang membuat kita bisa move on untuk bahagia gitu ya. Iya, setuju sekali. Nah, oke. Ya, jadi ada lagi yang lain nggak yang selain itu? Yang Feni, menurut Feni, aku pengen orang juga mendapatkan bagian ini gitu. Oke. Halaman terakhir ya, halaman terakhir di penutup. Penutup. Oke, ya. Perjalanan menempuh kebahagiaan itu semudah membalikkan telapak tangan. Bayangkan sebuah sinar yang memancar masuk ke hati Anda, yang tiba-tiba dapat membuat Anda bahagia. Begitulah mudahnya Anda bisa membuat diri sendiri merasa bahagia. Rasa bahagia sejatinya bersumber dalam hati sanubari Anda. Jadi banyak orang berpikir kan sulit untuk mencapai bahagia gitu. Banyak orang berpikir saya baru bahagia kalau saya udah dapat pekerjaan ini, kalau saya sudah menikah, kalau saya sudah mendapatkan apa yang diinginkan dan sebagainya. Ya, tapi sebetulnya perjalanan menuju kebahagiaan itu semudah kita membalikkan telapak tangan. Kenapa? Kalau kita mau, kita bisa bahagia saat ini juga. Detik ini juga kita bisa bahagia. Karena semuanya itu bersumber dari dalam hati kita dan dalam pikiran kita. Itu yang harus konsep pemikiran itu yang saya harapkan semua orang memiliki, ya. Dia dalam kondisi apapun, pada saat kita sudah mulai merasa bete, pada saat kita mulai nggak bersyukur, kita bisa setel itu, ya. Kita setel itu kayak TV gitu ya, langsung diganti. Aku harus bahagia, aku harus berpikir bahagia, aku harus merasakan bahagia. Iya, betul. Dan tahu nggak, Fen? Yang aku kan waktu baca buku ini, terus itu salah satu yang tadi kamu baca, itu adalah salah satu bagian yang aku juga suka. Lihat nih, udah gua batasin. Oh, tadinya gue juga mau, kupikir kalau Feni nggak nyentuh ini, maksudnya aku mau bacain yang ini gitu kan. Ternyata membaca yang sama gitu. Aku udah kasih batas. Gitu. Jadi aku pikir, oh ini bagus sekali gitu, karena memang benar, Fen, artinya kita seringkali salah berpikirnya adalah ya kayak tadi kamu bilang, orang suka berpikir pencarian bahagia itu melelahkan, kemudian susah gitu ya, seakan-akan bahagia itu sesuatu di luar diri yang jauh gitu, yang seakan ya tidak akan bersentuhan dengan diri saya gitu, karena bisa jadi apalagi kalau orang-orang yang sudah misalnya ya kita bilang lahir dalam hidup kesulitan, penderitaan, terus dibenturkan sama masalah-masalah gitu ya, sehingga kadang-kadang dia merasa aku kayaknya salah nih terlahir di keluarga ini, padahal kan kalau bahasanya kan itu lebih ke takdir ya jadinya ya, yang nggak bisa kita ubah ya, emang kita bisa ubah orang tua siapa yang bakal melahirkan kita gitu kan. Nah tapi apalagi kan orang-orang yang kemudian jadi merasa bahwa hidupnya tidak beruntung. Nah, seperti itu. Apakah memang kebahagiaan berkaitan dengan keberuntungan gitu kan? Nah, jadi
Aku kebayang orang-orang dengan punya kepahitan-kepahitan sebegitu besar, lalu kita sekarang bicara soal bahagia, bisa jadi buat mereka itu sesuatu yang omong kosong, maaf kata gitu ya, tapi sesuatu yang kayaknya jauh, itu kayaknya nggak mungkin deh ada dalam hidup aku gitu. Iya kan, padahal sebetulnya di sini Fanny menyampaikan secara gamblang bahwa ya bahagia itu sesuatu yang sangat mudah kok untuk kita dapatkan gitu. Karena ya kita bilang aja misalnya orang maaf kata ya mungkin tinggal di tempat pembuangan sampah atau hidup sangat berkekurangan, tapi mereka bisa menikmati kebersamaan dalam keluarga mereka yang kecil gitu, walaupun hidup berkekurangan gitu kan. Nah, mungkin pada akhirnya juga bicara soal tadi ada juga sih di sini bicara soal rasa syukur ya gitu ya di situasi itu gitu. Ya kan? Iya. Nah, iya. Oke. Ya ini ada teman yang nanya ada sesi question and answer nggak nanti di akhir? Sebetulnya bisa diselipkan ya di dalam kolom komentar. Silahkan teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silahkan diketikkan saja. Kita masih punya waktu sekitar setengah jam untuk kita bisa bahas itu ya. Dan nanti jangan ragu-ragu, mumpung kita ketemu dengan Fanny yang menulis buku ini, ayo tanya-tanya tentang dia gitu ya, atau apa isi bukunya gitu, kalau mau dapat bocoran lebih banyak gitu ya. Dan yang pasti nanti di akhir acara, sebelum akhir ya, 15 menit sebelum akhir, nanti Fanny akan memberikan giveaway, tapi giveaway-nya hanya bagi teman-teman yang bisa menjawab pertanyaan yang nanti akan diberikan gitu ya. Nah, oke, yuk kita sambil lanjutin lagi ngobrol-ngobrol. Jadi Fan, ini kan yang pasti bukan buku pertamamu yang hanya ini kamu tuliskan. Pasti akan ada lanjutan project atau ada lanjutan buku ini nggak sih? Rencananya gimana? Berharap sih seperti itu ya. Cuma saya masih menggodok konsepnya gitu ya. Iya. Doakan saja semoga ada kelanjutan ya dari buku-buku yang saya tulis. Saya ingin terus berbagi sama sebanyak mungkin orang untuk bisa sama-sama merasakan berkat ya, manfaat dari buku-buku yang saya tuliskan. Iya. Oke, Fanny, aku sungguh videonya pause terus. Mungkin sinyal. Oke. Ya, belum ada pertanyaan nih, Fan. Tapi nanti aja kamu ngasih pertanyaan ntar ya. Belum waktunya nih, belum 15 menit ya. Oke. Nah, jadi Fan, kalau buku ini bisa kita dapatkan di mana, Fan? Buku ini bisa didapatkan di Gramedia, ya, di Gramedia, di toko-toko di Gramedia ya. Bisa, ya, secara online pun bisa. Online-nya kan www.gramedia.com, atau kalau mau harga khusus diskon 10% dari saya boleh beli ke saya langsung ya. Oke. Kalau yang hari ini beli, saya kasih batas waktu sampai besok jam 12 malam. Yang mau beli buku ini saya kasih diskon 10% ya. Buat berapa orang pertama nih, Fan? Yang 10% itu? Berapapun. Berapa? Pokoknya sampai besok sampai jam 12 malam. Kalau pesan buku ini transfer langsung saya kasih diskon 10%. Harga buku ini 78.000 ya. Sama di toko buku juga karena memang ada harganya di sini di bawah. Oke, jadi dapat diskon 10% ya. Kalau menghubungi langsung Fanny untuk membeli buku ini ya sampai dengan besok jam 12 siang. Ya, oke, keren. Nah, ini ada yang bertanya nih, buku Happy Woman khusus buat ibu rumah tangga saja ya, Kak? Atau atau buat yang sudah menikah aja ya? Katanya gitu. Gimana tuh, Fan? Halo Krisna. Buku ini bisa dibaca oleh semua wanita ya, mulai usia 17 tahun ya. Jadi contoh-contoh di buku ini bukan cuma buat ibu rumah tangga saja, bukan ya. Buat semua wanita. Bahkan di awal tadi saya bilang pria pun bisa ya, menerapkan teknik-teknik yang ada di buku ini ya. Jadi sini ada beberapa teknik yang saya bagikan, ada teori-teori tentang kebahagiaan, dasar-dasar kebahagiaan, bisa diterapkan ya. Bahkan pria-pria pun ada yang beli buku ini buat pacarnya
ada yang beli buku ini buat mamahnya gitu. Jadi bisa diterapkan oleh pria juga, dan buat wanita yang belum menikah boleh ya memakai buku ini. Oke, berarti mulai start 17 tahun ke atas ya. Iya. Jadi sampai lansia yang tadi aku cerita juga masih bisa ya, Fen ya, masih Iya, tetap iya. connecting ya dengan usia mereka gitu ya. Nah, Fen, kalau tadi kamu bilang di sini ada tips-tips yang diberikan. Nggak usah kamu sebutkan semuanya, tapi boleh dong beberapa tips kamu coba sampaikan. Mungkin biar teman-teman kebayang tips kayak gimana sih yang sebetulnya ditawarkan di buku ini gitu. Tips-tips ya, di sini tuh ada 12 kunci. 12 kunci kebahagiaan ya. 12 kunci kebahagiaan, salah satunya yang paling mudah kita lakukan itu adalah kita harus bahagia dalam artian tersenyum ya. Tersenyum, kemudian semangat, gembira ya. Jadi kalau kita tersenyum, semangat, gembira, itu kita akan melihat dunia itu berbeda. Ya. Kita mungkin pernah punya pengalaman, misalnya pada saat saya pribadi, saya lagi beli sesuatu, terus si pelayan itu cemberut, terus dia lagi ada masalah apa gitu kan. Tapi setelah saya kasih uang, terus dia kasih kembalian, saya bilang terima kasih sampai saya tersenyum. Muka dia langsung cair, langsung tersenyum gitu loh. Ya, jadi sangat mudah kita untuk membuat kita sendiri bahagia, orang lain juga bisa bahagia dengan senyuman kita. Ya. Jadi salah satu tips yang sangat mudah kita lakukan. Ya. Iya, betul. Jadi ternyata bahagia itu bisa ditularkan ya, Fen ya? Iya, betul. Bahagia itu bisa ditularkan. Iya, bisa ditularkan ya. Bahkan kalau aku ngebayangin, anak-anak yang bahagia pun akan berasal dari ibu yang merasa bahagia dengan dirinya. Betul, setuju sekali. Iya kan? Iya. Kan ada pertanyaan ya. Kenapa? Gimana? Ada pepatah mengatakan kalau mamahnya nggak happy, seluruh rumah itu ikut nggak happy. Tapi kalau mamahnya happy, seluruh rumah itu ikut happy, gitu ya. Jadi kalau misalnya mamahnya nggak happy, sampai nggak mau masak, lagi bete misalnya nggak mau masak, kan yang ikut kena dampaknya suaminya, anak-anaknya, dan seluruh isi rumah. Jadi kita wanita harus happy, harus bahagia ya. Entah itu ibu rumah tangga, atau Anda yang masih bekerja di kantor, yang belum menikah ya, apapun panggilan kita, pekerjaan kita, status kita wanita, ayo kita bahagia. Iya, betul. Dan Fen, kalau pertanyaannya begini, apakah kita bertanggung jawab untuk membuat orang lain bahagia ketika orang tersebut memilih tidak bahagia? Menurut Feni gimana? Kalau menurut saya, kita memang nggak bisa bikin semua orang untuk bahagia, ya. Tapi kita perlu untuk melakukan tindakan-tindakan untuk menularkan kebahagiaan itu. Karena memang kebahagiaan itu pilihan, ya, pilihan bebas, kehendak bebas setiap orang. Ya. Kalau orangnya nggak mau bahagia, mau digimanain pun juga ya nggak bisa. Itu memang kehendaknya dia. Tapi tugas kita udah tahu nih dasar-dasar untuk menjadi bahagia. Karena itu semua kan bersumber dari hati kita, pikiran kita, ya kita perlu untuk menularkan kebahagiaan itu. Ya. Jadi kita nggak harus menyenangkan semua orang, tapi kita perlu menularkan kebahagiaan itu. Ya, dan betul. Mungkin juga harus spesifik kita sadari bahwa ya seperti di buku ini juga kamu tulis bahwa kebahagiaan itu nggak sama dengan perasaan perasaan gembira gitu. Benar nggak sih? Iya. Jadi, kebahagiaan itu nggak sama dengan perasaan gembira. Nah itu mungkin bisa dijelaskan tuh, Fen. Maksudnya gimana tuh, Fen? Jadi maksudnya gini, gembira itu memang bagian dari kebahagiaan juga. Cuma bukan keseluruhan dari kebahagiaan itu sendiri, ya. Karena kalau cuma kita menyimpulkan hanya dari perasaan yang meluap-meluap lagi gembira, misalnya nih kita baru menang lotre, dapat uang sekian miliar, kita kan perasaan berbunga-bunga, wah ya gitu ya, senang. Tapi begitu udah sehari, 2 hari, seminggu, perasaannya menjadi biasa lagi, bukan berarti kita nggak bahagia kan. Tapi kalau kita punya pikiran, oh berarti saya udah nggak bahagia nih, saya udah nggak ada perasaan meluap-luap, nggak ada perasaan bahagia,
nggak ya apa euforianya sudah hilang gitu ya. Berarti saya udah nggak bahagia, nggak seperti itu gitu. Atau kalau kita lagi jatuh cinta gitu kan, jatuh cinta kan wah berdebar-debar ya, deg-degan bahagia. Ya orang mikirnya saya tuh gembira sekali, saya deg-degan karena saya lagi jatuh cinta. Nanti kalau udah sebulan 2 bulan udah pacaran udah biasa aja, berarti artinya udah nggak bahagia dong. Padahal kan bukan seperti itu. Jadi kebahagiaan itu yang tadi, kebahagiaan itu sifatnya lebih menetap dan diharapkan bisa permanen ya. Kita udah baca buku ini, kita udah tahu teori-teori di buku ini. Diharapkan kita bisa mempraktekkannya, kita bisa menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kebahagiaan itu jadi sesuatu yang permanen. Seperti yang tadi saya bilang, semudah kita membalikkan telapak tangan. Itu kebahagiaan. Jadi semua orang punya sebenarnya gini, semua orang bisa bahagia, gitu semua ya. Bisa bahagia. Semua orang bisa bahagia, nggak ada syaratnya, gitu. Iya. Ya kan, semua orang bisa bahagia, ya. Milikilah keinginan untuk bahagia, gitu syaratnya. Ya betul, setuju. Kan minggu lalu tuh kita kan ngebahas tentang kebahagiaan juga, tapi gerak cepat supaya bisa bahagia ya. Artinya ada ya di sini juga kamu bilang sih ada meditasi, ada yoga dan seperti itu ya. Kemarin kita juga ada ngebahas sedikit tentang itu gitu. Nah, jadi metode itu harus diterapkan supaya tahu kan, yang tips-tips kamu yang disampaikan di buku ini juga harus diterapkan supaya tahu efeknya tuh seberapa kuat sih mujarabnya gitu buat kita gitu ya. Nah kadang-kadang berpikir udahlah bahagia ya udah berjalan dengan sendirinya gitu. Padahal sebetulnya enggak, harus tetap diusahakan gitu ya Fen ya. Iya betul, diusahakan agar semakin lama bisa menjadi satu kebiasaan kayak kita setiap hari makan ya, lapar kan kalau nggak makan ya, seperti itu kebiasaan kita bernafas. Semudah itulah kita mendapatkan kebahagiaan karena udah menjadi satu kebiasaan. Ya keren Fen. Sekarang Feni bisa tuh menyampaikan pertanyaan untuk teman-teman yang bakal mendapatkan giveaway 1 buku dari Feni for free, ya kan? Oke, ya silakan Fen. Ya, pertanyaannya tadi saya sempat menyebutkan suatu quotes yang saya baru menyadari setelah buku ini selesai bahwa quotes itu bikinan saya di buku ini. Ya, bisa tolong dituliskan apa bunyi quotesnya? Yang paling mendekati, tulisan yang paling mendekati dengan quotes yang sebenarnya yang benar. Dan itu saat ini ya. Ketikkan di kolom komentar atau chat box ya. Diketikkan teman-teman, ayo berlomba siapa yang cepat dan mendekati quotes yang sebenarnya sudah dianggap benar sama Feni ya, Fen ya. Karena nanti jurinya ya Feni gitu ya. Oke, yuk teman-teman. Silakan jangan ragu-ragu, berpikir keras apa tadi ya, bagian mana ya, teng. Aku bagian ngompor-ngomporin aja, Fen. Biar mereka ini ya cepat berpikir ya. Oke, kita sambil nunggu. Ada pastor. Siapa ini? Halo, Pastor Haris. Ada pastor. Halo. Ada Romo. Halo, Pastor. Selamat malam. Selamat malam, Pastor. Apa kabar ya? Nah, Fen, kalau kamu tadi kan cerita pengalaman-pengalaman masa lalu kamu itu juga mempengaruhi tulisan kamu ini gitu ya. Kalau bisa sedikit cerita apa sih yang kamu alami di masa-masa lalu sehingga itu akhirnya kamu melihat benang merahnya yang kemudian menyimpulkan bahwa ya kebahagiaan itu bisa nyata kok gitu. Jadi perjuangan hidup saya tuh memang nggak mudah ya. Jadi dari kecil juga saya hidup di keluarga yang sangat sederhana. Jadi betul-betul harus berjuang lah untuk sekolah, untuk bisa hidup layak itu berjuang kita ya. Orang tua berjuang dan saya pun harus bisa menerima kondisi seperti itu gitu. Kemudian saya sekolah, saya kuliah, sampai akhirnya saya bisa bekerja. Itu kan akhirnya saya bisa hidupnya lebih nyaman ya dibanding waktu saya kecil, waktu saya remaja gitu. Tetapi di masa-masa seperti itu saya masih tetap mencari. Karena waktu kecil saya mikirkan, kalau saya punya uang, kalau saya nggak kurang lagi, kalau saya nggak susah makan lagi, saya bahagia. Tapi ternyata setelah saya besar, saya bisa membeli makanan yang saya inginkan, saya bisa hidup lebih layak. Kok saya masih ngerasa nggak bahagia? Kok saya masih ngerasa
sedih, Mm-mm. masih mudah untuk bete atau ya seperti itulah gitu ya. Akhirnya kan saya terus Mm-mm. mencari. Mm-mm. Saya terus mencari dengan saya Mm-mm. berdoa, dengan saya merenung, dengan saya bermeditasi, dengan banyaknya buku seminar yang saya ikuti, yang saya baca, buku yang saya Mm-mm. baca. Akhirnya saya menemukan gitu loh, bahwa sebetulnya kebahagiaan itu bukan harus dicari, bukan dari benda-benda yang ada di sekitar kita. Walaupun memang benda-benda Yeah. itu bisa bikin kita bahagia, Mm-mm. tapi bukan itu yang dasar, bukan itu yang utama. Mm-mm. Yang utama adalah pikiran kita, pikiran dan hati kita yang Mm-mm. merasa bahagia, yang berpikir bahwa kita udah bahagia dengan kondisi kita sekarang. Jadi lebih ke arah Mm-mm. penerimaan diri. Kita menerima diri Mm-mm. kita, menerima kehidupan kita, dan kita berdamai dengan kehidupan kita. Itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya. Fen, sudah ada yang jawab, Fen. Ya. Teovino. Oke, dengan hidup di masa lalu, padahal masa lalu sudah melepaskan Anda dan Anda sudah hidup. Gimana tuh, Fen? Iya, mendekati. Karena nggak ada lagi nih yang ngetik nih. Ya. Ya kan? Oke, Nggak ada kita lagi kan ya? kita tunggu sampai nanti ke batas mendekati berakhir, baru kita Oke, pastikan boleh, siapa. boleh. Siapa tahu masih ada lagi gitu ya. Boleh. Tapi ini kita simpen dulu nih. Kita simpen dulu nih dari Teovino, kita simpen dulu ya ya untuk jawabannya. Thank you. Yeah. Yo, yang lainnya, ayo dicoba berpikir keras Yeah. dari percakapan kami tadi ya. Ada kok dia sampaikan di situ. Berpikir keras terus nggak bahagia. Gue nggak bahagia gara-gara giveaway. Aduh, kasihan dah. Nah, tapi dan Fen, aku juga terpikir ya. Jadi kan kayak misalnya kayak Halo, Os. dengeran Fen suara aku? Dengeran suara aku? Halo? Feni. Sorry, suaramu putus-putus. Oh, putus-putus. Iya. Oke. Nah, sekarang udah lancar. Ya. Oke, ya. Jadi ada orang yang misalnya kayak sedang sakit keras gitu ya, karena ini pengalaman orang terdekatku sakit keras gitu. Terus anaknya sebetulnya ketika bertemu mencoba untuk tetap ceria, tetap dengan nada suara yang tetap bagus gitu ya, tidak mau menunjukkan kesedihan dan sebagainya. Tapi si yang sakit ini beranggapan bahwa itu menghina dia gitu. Kebayang nggak, Fen? Itu ngeledek dia gitu. Nah, padahal anaknya ya memberikan candaan yang bukan sifatnya mau menjatuhkan, tapi karena orang yang sakit ini sensitif gitu. Nah, jadi itu dianggap merendahkan dia gitu. Nah, di situ aku jadi berpikir bahwa apakah kita memang harus bertanggung jawab untuk membahagiakan si yang sakit gitu, atau ya bagaimana ya? Ternyata Feni tadi bilang tetap itu pilihannya dari si yang sakit itu gitu, untuk berpikir di dalam situasi sakitnya ini pun dia bisa bahagia gitu ya. Oke, Fen, ini ada tar ya. Halo, saya Theo, ingin banyak tanya. Oke, ternyata dia juga mau bertanya, Fen. Yang tadi Mas Theo atau siapa ini? Halo, saya Theo, ingin tanya banyak. Dari kita lebih suka main game atau nonton YouTube daripada baca buku, termasuk saya sendiri. Bagus. Bagaimana cara meningkatkan minat baca? Nah, ini kan berhubungan sama dunia membaca juga sih. Ya, gimana tuh, Fen? Cara menumbuhkan minat baca, ya tidak ada cara lain selain membaca. Itu caranya baca ya. Deh itu bukunya. Biar kamu minat baca ya, buku yang kamu mau baca itu simpan di tempat yang mudah untuk kamu lihat. Ya. Kalau perlu di sebelah tempat tidur nih, di kasur tuh suka ada meja ya, di sebelah kasur atau dimanapun, begitu kamu bangun tidur atau di atas kasur aja sekalian gitu. Harus kamu baca. Iya, taruh kata hal, ya pokoknya simpan di tempat yang mudah kelihatan. Iya, itu akan menumbuhkan minat baca. Dan mungkin membacanya juga buku yang memang topiknya kamu suka gitu, ya kan? Betul. Bayangkan kalau nggak suka buku statistik, suruh baca statistik, ya tahun jebot baru dibaca sama dia, itu juga kalau nggak terpaksa gitu kan. Gitu. Jadi gitu ya Mas Theo ya. Mas Theo masih berharap-harap cemas karena dia belum ada
Ya. Oke, betul sekali. Ya, karena memang ya, Fen, itu juga challenge untuk penulis di Indonesia deh rasanya ya. Karena kan kalau kita tahu juga dari survei sebetulnya minat baca orang Indonesia itu nggak tinggi gitu. Ya nggak? Kalau Iya. baca status orang di media sosial mungkin tinggi ya. Udah Wah. gitu terus berlanjut dengan haters gitu ya. Itu mungkin itu tinggi ya. Jadi kayaknya reaktif gitu, bentuknya reaktif, orang-orang yang reaktif kayak begitu ya. Nah, jadi itu challenge kan Iya. buat kamu sih atau buat kita lah yang memang suka di dunia tulis menulis gitu Iya, kan. iya, iya. Karena kesannya ntar yang baca buku gue atau yang beli buku gue siapa dong gitu ya. Kalau yang bacanya nggak banyak gitu, ya kan. Tapi justru sebetulnya kalau aku bilang dengan kita terus berkarya membuat tulisan itu sebetulnya kita satu sisi juga mendukung meningkatnya minat baca orang gitu ya, walaupun secara bertahap gitu Iya, kalau iya. menurut aku. Iya. Jadi jangan berhenti untuk menulis Mm-mm. gitu. Nah, oke, Fen, kita sudah punya waktu tinggal sekitar 5 menit lagi. Iya. Mungkin Feni ada mau menyampaikan sesuatu di akhir dan sepertinya tidak ada tidak ada tandingan ya yang mendapatkan giveaway tadi hanya Theo seorang. Oh, selamat. Selamat, Theo. Iya, berarti nanti dapatnya udah sama tanda tangan penulisnya dong Iya, ya? ya nanti. Iya kan? Nah, asik. Ya, jadi Nanti kita gimana hubungi. Fen? Silakan Feni. Nah, nanti Feni akan menghubungi dan mungkin Theo menghubungin saya dulu kali ya, baru nanti ke Feni ya, Iya, iya. biar tahu kan ininya Boleh, ya. boleh. Oke, nanti Theo tolong menghubungi ke Ospita Ospita _ Samaredaya Psikologi ya, Atau pokoknya DM yang ya, kamu daftar DM ini DM di atau ini ya, DM Instagram. Ya, di DM Instagram Instagram. aku gitu ya. Ya. Boleh di Instagram aku aja dulu, nanti aku akan link ke Feni gitu ya. Seperti itu. Nah, kecuali teman-teman yang tadi Feni udah sampaikan akan dapat 10% bagi mereka-mereka yang memesan buku. Jadi pesan bukunya bukan di sini ya, teman-teman, Iya, bukan di iya. ajang Instagram Live ini, tapi langsung ke Fanpuj ya. Iya, Fanpuj. FENPUJ ya, benar Iya, ya? iya. Instagram Oke, Fanpuj. ya. Ya, Fanpuj. Jadi FENPUJ ya, Iya, teman-teman. Jadi iya. langsung ke situ untuk menghubungi penulis kita ya. Iya. Nah, jadi gimana untuk mungkin ada kata-kata penutup dari Feni dan sekaligus juga mengajak teman-teman untuk membeli bukunya. Nah, gitu. Ya, jadi pesan saya buat teman-teman semua, sebetulnya kebahagiaan itu, kunci kebahagiaan itu ada di dalam diri kita ya. Sumber-sumber kebahagiaan itu sebenarnya ada di dalam diri kita. Ya, kita harus bersyukur dengan kehidupan kita. Kita bersyukur untuk setiap tarikan nafas kita. Kita bersyukur dengan apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai, dengan segala keadaan kita, dan tidak perlu membandingkan dengan orang lain. Dengan kita merasa cukup dengan diri sendiri. Itu sudah merupakan bentuk bagaimana kita bahagia. Satu bentuk-bentuk bagaimana kita mensyukuri kehidupan ini adalah bentuk-bentuk bagaimana kita akhirnya nanti akan menemukan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Ya, aduh, suara saya mulai habis. Ya, jadi itu ya teman-teman, saya harapkan kebahagiaan itu dekat sekali dengan kita, ada di dalam diri kita. Ya, pilihlah selalu untuk bahagia. Kehidupan kita cuma sekali, ya, pilihlah selalu untuk bahagia. Itu pesan saya. Jadi saya bahagia hari ini, esok, seterusnya sampai selamanya kita bahagia. Selama-lamanya. Selama-lamanya. Sip, keren. Ya, jadi teman-teman, aku mewakili Feni ya. Untuk teman-teman, tadi Feni udah cerita, Anda bisa mendapatkan buku ini atau membeli buku ini di Gramedia, di toko buku Gramedia, atau di online-nya juga ada ya, Feni ya? Iya, betul. Di Gramedia juga yang online, atau langsung ke Feni yang tadi saya sampaikan. Untuk Instagramnya adalah Fanpuj, FENPUJ ya. Iya, betul. Jadi ditunggu buat teman-teman yang kalau mau dapat diskon 10% sampai dengan jam 12 siang esok hari. Iya. Oke. Iya. Ya, jadi teman-teman, aku sendiri udah baca buku ini dan aku mendapatkan banyak sekali inspirasi, penyemangat, dan juga membukakan pikiran aku yang mungkin sama ini ternyata sempit pemaknaanku tentang arti bahagia itu, gitu ya.
Oke, terima kasih banyak Feni buat sharingnya, buat karyanya. Semoga terus semangat untuk berkarya, membuat tulisan-tulisan yang aku yakin pasti akan menjadi pencerahan buat banyak orang ya. Dan keluargamu juga diberkati dengan apapun yang dikerjakan berhasil gitu. Oke, Amin. Thank you juga buat ya, Asvita. Sukses buat Semarai Daya Psikologi ya. Juga thank sama you. sukses untuk apa yang dikerjakan. Cepat pulih juga ya, semakin hari semakin Yes. pulih, semakin bahagia. Osvita bersama suami dan anak-anak. Tuhan berkati. Terima kasih Ya. banyak Feni. Ya, aku kalau begitu Feni, aku akan berpamitan dulu sama Feni ya. Ya. Dan nanti teman-teman, aku akan mengakhiri semuanya. Yang pasti seperti begini, kalau aku bilang juga seperti yang tadi Ferry sudah sampaikan bahwa pilih bahagia karena pilihlah yang memberi kehidupan, kehidupan ya. Bahagia itu membuat kita merasa hidup tuh lebih hidup gitu. Jadi buat aku jangan berhenti pada penghayatan perasaan saya tidak bahagia dan tidak akan bahagia. Karena dari pengalaman banyak orang, termasuk dari Fendi sendiri yang sudah menuangkannya dalam buku ini, bahwa ternyata bahagia itu ada dalam dirimu. Kamu tinggal mengetuk dan membuka pintunya dan kamu akan menemukannya. Gitu. Oke, Amin. baik teman-teman, saya akhiri semuanya. Seperti biasa saya menutup semuanya, saya sampaikan tetap sehat ya, tetap positif, tetap semangat, tetap bersyukur dan terus menginspirasi. Oke, ya selamat malam semuanya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Feni. Sampai Sama-sama, jumpa lagi. Osvita. Ya, Ya. jangan Terima kasih bosan sama ya. Nanti kapan-kapan teman-teman. ngobrol lagi. Oke. Asik. Bye-bye. Bye. Oke. Ya, teman-teman, teman kita, terima kasih. Sampai jumpa lagi di hari Jumat. Saya akan bertemu dengan seorang yang luar biasa, yang juga menginspirasi. Tapi siapa dia? Kejutan ya. Oke, sampai kita ketemu hari Jumat. Bye-bye.